atau Tuhan? Ya, Yesus Tuhan, Bang. Ya silakan, jelaskan di Waduh, mana. saya kena pelanggaran lagi, saya kena pelanggaran. Di mana datanya? Gak ada, Sabar, gak ada Bang, pelanggaran, gak ada. Bang host. Mana ada pelanggaran? Gak ada ya. Tadi ini udah berapa botol? Udah berapa botol ini? Kena pelanggaran. Tidak ada loh, kok tidak kena pelanggaran. Jangan sampai tuh HP-mu kau lihat dua itu. Butuhku curiga saya terus minum. Setiap saya naik dari awal sampai pertengahan sampai akhir ini, Bang Guto cuma mengatakan saya minum. Masalahnya kok nggak kena pelanggaran. Kau bilang kau kena pelanggaran. Jangan sampai HP-mu kau lihat dua di situ, bayang-bayang. Tidak juga. Kenapa saya bilang Yesus Tuhan? Coba buka di 1 Yohanes 5 ayat 20. Ya coba dibaca, Los, dibaca. Kau naik diskusi apa enggak? Ayo paparkan tentang ketuhanan Yesus itu seperti apa, ayo. Oke, Bang. Iya, makanya saya ada cari. Ini kan ulang-ulang ayat ini saya sudah baca setiap naik, cuma pertanyaan ini aja. Bagaimana mau dirubah Alos? Ini aja kau nggak bisa jawab. Telah datang dan telah mengaruniakan anaknya. Itu dia adalah yang akan hidup. Anakku adalah terhadap segala hal. Ayat 21-nya itu udah, Bang. Oke, saya bantah. Jadi gini, di situ Tuhan Allah mengaruniakan anaknya, ya. Bukan berarti Yesus di situ Tuhan. Karena di dalam Yesaya 19:20, ketika Tuhan ingin menyelamatkan Sriwil, dia mengutus seorang. Jadi setiap Sriwil itu ditindas, pasti Tuhan ini mengutus seorang. Contohnya di zamannya Musa, ditindas oleh Fir'aun. Bukan Tuhan sendiri yang menyelamatkan turun, mengutus seorang. Di zamannya Yesus, ditindas lagi Sriwil. Maka Tuhan mengutus lagi seorang, yaitu Yesus. Ya. Nah, anak di situ maksudnya nabi. Karena Salomo juga disebut anakku. 2 Samuel 7 ayat 8. Atau pilihan, manusia pilihan. Sebagaimana bangsa Sriwil disebut bangsa pilihan, maka disebut anak Allah. Keluaran 4:22. Orang bawa damai disebut anak Allah. Matius 5 ayat 9. Orang yang dibimbing oleh Roh Allah disebut anak Allah. Roman 8:14. Jadi Yesus di sini sama seperti Musa. Ya, anak di situ maksudnya nabi yang dipilih oleh Tuhan untuk menyelamatkan Sriwil. Makanya dalam Kisah Para Rasul 13:23, sesuai dengan telah yang dijanjikan oleh Allah, Tuhan mengutus seorang juru selamat untuk Sriwil, yaitu Yesus. Ya, bukan berarti Tuhan di situ. Di 1 Yohanes 5:20 itu pun cuma anak kok. Salomo anakku, kan gitu. Sriwil anakku. Orang yang membawa damai anakku. Ya, tidak masalah. Anak Allah itu bukan Tuhan berarti. Oke, silakan. Makasih Pak Ustadz. Nah, ini ada satu ayat lagi di Markus 5 ayat 18 dan 19. Ini perkataan Yesus sendiri. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang
yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak menenangkan, tapi ia berkata kepada orang itu, "Orang sekumu dan beritakanlah kepada mereka oleh Tuhan atas engkau." Dan ayat 20 terakhir, orang itu pun pergi ke Dekapolis segala atas dirinya. Dan itu bang, bahwa Yesus adalah Tuhan. Kalau sesuai dengan tema, konteks tema ini sebenarnya sudah gugur. Karena yang saya tunjukkan itu dalil perkataan Yesus sendiri. Begitu bang. Terus di mana ketuhanan Silakan. Yesus ayat itu? Di ayat itu yang mana ya ketuhanan Yesus? Ya ini kan pada saat Yesus mengusir roh jahat dari legion yang kerasukan setan itu. Dan Yesus memesan kepadanya, pulang ke kampung, sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu. Dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Di ayat 20 itu, Markus 5, ayat 19. Jadi Oke. berbicara tentang ketuhanan Yesus, ya memang Yesus Tuhan. Oke. Jadi gini bang, yang Kita namanya tidak bisa terlepas dari konteks firman. Oke, jadi gini bang, yang namanya Tuhan itu pertama dia itu harus maha kuasa. Seperti dalam Al-Quran itu Ali Imran 186 atau dalam Bible itu Perjanjian Lama Kejadian 43 ayat 14. Allah yang maha kuasa, maha kuasa. Sedangkan Yesus, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, ketika dia bisa berbuat apa-apa, mengusir iblis, terus bisa berjalan di atas laut, itu namanya mujizat, pemberian Tuhan. Kisah Para Rasul 2:22. Jadi yang Tuhan itu Allahnya, bukan Yesusnya. Ya, jadi segala keajaiban yang Yesus punya itu karena dia utusan. Yang namanya utusan diberi bukti oleh Tuhan. Ini loh utusanku. Mana bukti-buktinya kalau dia utusan Tuhan? Diberi mukjizat. Makanya kalau dalam Al-Quran Al-Maidah 110, mukjizat itu atas izin Allah. Kalau dalam Bible Kisah Para Rasul 2:22, pemberian Tuhan. Makanya dalam Yohanes 11:44, Yesus menghidupkan Lazarus, berdoa dulu dia, menengadah ke atas tangannya. Ya Bapa, Engkau selalu mendengarkan ucapanku Bapa, karena banyak orang yang mengelilingi aku, supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang mengutus aku. Ya, ibaratkan gini, Bapak berikan saya bukti Bapak, mumpung banyak orang ini, supaya mereka percaya bahwa aku ini utusan. Seperti Musa, mereka percaya karena Musa diberi bukti apa? Membelah laut, tongkat jadi ular. Akhirnya orang-orang percaya kalau dia utusan. Nah, Yesus minta seperti itu. Nah, tapi kalau orang Kristen, ayat-ayat seperti itu, oh Yesus ini Tuhan. Berarti ajaran pagan Kristen. Karena orang pagan ini ketika melihat manusia hebat, wah ini dewa ini. Hercules, putra dewa Zeus. 100% manusia dan 100% dewa. Karena lahir tanpa ayah. Ya, diklaim ibunya Hercules ini berhubungan dengan dewa Zeus. Akhirnya lahir Hercules. Kan gitu sejarahnya itu. Sehingga didewakan. Jadi kalau orang pagan ini, hal-hal kejadian yang luar biasa ini dianggap dewa. Kalau dalam Samawi, itu mukjizat, menandakan dia utusannya Tuhan, bukan Tuhan gitu. Itu bedanya Samawi dengan pagan. Gitu. Oke, lanjut. Oke, makasih Pak Ustadz. Ya. Ini dia ayat 35 ayat 4 dan berakhir pada ayatnya yang ke-6. Kemudian Matius 11 ayat 2 dan berakhir pada ayatnya yang ke-6. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati. Janganlah takut, lihatlah Allahmu akan datang ya. Dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Yesaya 35 ayat 5.
Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Kemudian Matius 11 ayat 2 dan berakhir pada ayatnya yang ke-6. Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik." Ayat 6, "Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Jadi di sini kolerasi yang datang itu Allah sendiri, Pak Ustadz. Di Yesaya 35 ayat 4 dan berakhir pada ayatnya yang ke-6. Dan kemudian Matius 11 ayat 2 dan berakhir pada ayatnya yang ke-6. Ini kan nubuatan. Jadi setelah nubuatan sebelum Yesus datang itu sudah diberitahukan bahwa akan datang itu, Mesias akan datang itu Allah sendiri yang turun. Di Yohanes 1 juga kan mengatakan bahwa pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Nah, ini nubuatan yang terjadi setelah Yesus datang dan menggenapi semua kitab-kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Nah, betul apa yang Yohanes juga berkata, sama-sama diutus oleh Allah. "Pergilah dan bertanya, apakah engkau yang akan datang itu, atau kami menunggu yang lain, menantikan yang lain?" Nah, Yesus bertanya kembali lagi, "Pergilah dan beritahukan kepada Yohanes, orang-orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang lumpuh berlompat." Nah, itu nubuat yang sudah terjadi, dan sebagai hal yang harus kita ketahui, pikiran kita kan manusia dibatasi. Mungkin segala oke, silakan Pak Ustadz. Oke. Jadi Kalau gini, sudah kode begitu tuh, aduh saya tidak bisa lagi. ya udah. Jadi gini Bang, bedanya ajaran samawi dengan pagan itu, ketika ada kalimat Tuhan akan turun, Tuhan tidak perlu turun, Dia mengutus seorang. Yesaya 19:20. Makanya ketika dalam hadis Tuhan turun, Allah turun di sepertiga malam, bukan Tuhan yang turun, malaikat rahmat. Sama seperti di dalam Yesaya, ya, ketika Tuhan ingin menyelamatkan manusia, maka Tuhan mengutus seorang. Jadi tidak pernah kalau Tuhan turun sendiri, dewa-dewa nanti. Kayak Kisah Para Rasul 14 ayat 11. Dewa-dewa turun ke bumi mengambil rupa manusia. Nah, nyatanya kalau ajaran samawi, seorang ini disebut nabi. Makanya dalam Ulangan 18:18 akan kubangkitkan nabi seperti Musa. Ya sama, orang-orang setelah Musa ini nabi. Makanya Yesus tidak pernah mengatakan, "Akulah yang dijanjikan itu, Tuhan akan turun." Ya aku ini, enggak. Yesus mengatakan, beginilah seorang nabi. Nah, ngaku nabi dia. Nah, kalau nabi berutusan, berarti dia punya tugas seperti Musa. Apa tugas Musa? Mendengar firman, Keluaran 3 ayat 2. Yesus mendengar firman, Yohanes 15:15. Musa menerima firman, ya, yang mana firman di situ? Taurat. Yesus menerima firman, Yohanes 12:50. Musa menyampaikan firman, Yesus sama menyampaikan firman, Yohanes 17 ayat 8. Jadi andaikan Yesus ini adalah Allah itu sendiri yang turun, ngapain dia mengatakan aku ini utusan, aku ini nabi, tugasku penyampai firman, aku menerima firman? Kenapa dia ngomong gini? Akulah Allah itu yang turun ke bumi. Enggak.
Malah dia mengatakan Tuhanku adalah Allah Bapa, Matius 11:25. Dia tetap di langit, Matius 18:19. Ya, Matius 18:19, Matius 23 ayat 9. Dia tidak pernah mengatakan Bapa itu menjadi aku. Tapi dia mengatakan aku nabi, aku utusan, aku menerima firman, aku mendengar firman dari Bapa. Bapakku tetap di langit, tidak mau turun ke dunia, bahkan kamu tidak bisa melihatnya. Yohanes 5:37. Jadi apa yang abang ini ucapkan gak ada data. Karena nyatanya Yesus seperti Musa, nabi, utusan, menerima firman, penyampai firman. Bedanya kalau Musa berhasil, Yesus gagal, itu doang bedanya. Gitu, silakan. Silakan dibuka mute-nya, Alos. Syukron nama Indra. Alos, Lihat dibuka mute-nya. ngetuak dulu 1 botol. Iya, host kan yang mute saya, jadi saya tunggu perintah dulu baru saya buka. Ya gantian masalahnya, jangan saling potong. Lanjut, Alos. Izin Ustaz Arif sebentar. Tapi gini Bang Tidak Alos ada ya. potong kan, dari tadi saya tidak ada potongan. Ya sebentar Bang Alos. Jadi gini, tentang Oke. Yesus ini, kalau tadi kan sempat tadi Ustaz Tata bilang ada Hercules gitu ya. Hercules itu 100% manusia, 100% juga dewa. Yesus ini diyakini oleh orang Kristen 100% manusia, 100% juga Tuhan. Namun ternyata Hercules itu kalau kita baca sejarah ya, ternyata Hercules lebih hebat daripada Yesus. Hercules itu ketika bayi bisa membunuh seekor ular gitu. Kalau Yesus kan nggak ada. Ketika dia bayi malah dia nyusu gitu. Nah ini mungkin sebagai intermezzo aja ya, untuk bahan renungan gitu. Silakan Bang Alos, lanjut. Ya, lanjut, Bang Alos, silakan. Lolon sebentar. Lolon Kristen apa Islam? Lolon dibuka mute-nya, Lolon dulu. Lolon Samuel. Bang Lolon. Silakan Bang Lolon. Woi Bang Lolon. Bang Lolon. Halo, Anda, selamat siang. ya Anda Kristen atau Muslim? Ya, Kristen. Oh Kristen ya, gantian ya, gantian. Nanti ada kesempatan buat Anda. Silakan Bang Alos dulu. Oke, siap. Oke Bang, kalau yang terkait dengan abang yang terakhir tadi yang mengatakan bahwa Hercules bisa bunuh ular, Yesus datang misi keselamatan, bukan untuk misi membunuh. Sorry. Jadi harus beda ya. Harus dalam konteks ketuhanan dan konteks manusia yang disebut dewa, itu dia juga masih berbuat dosa. Kalau berbicara terkait dengan perbandingan yang tadi yang terakhir disampaikan Yesus dan Hercules, oh itu beda jauh sama sekali. Hercules memang manusia dan dia pendosa. Dia jatuh karena perempuan. Ya, karena Delila. Makanya dia hancur. Kekuatan terakhir kan dia minta dari Allah supaya bisa merobohkan itu gedung yang pada saat itu berkumpul semua orang-orang yang tidak percaya kepada Allah. Nah, Maksudnya gini, Bang berbicara Alos. konteks Yesus datang misi keselamatan, Bang. Sabar, jangan potong dulu. Sabar, Bang Marsyad. Enggak gini. Tadi abang punya. Maksudnya gini supaya jangan terlalu lebar gini. Supaya rame gitu. Iya maksudnya begini Bang. Kalau kita yang Kristen turun berarti abang yang ada komal ini sepi. Sabar dong Bang Alos. Mau bahas apa? Gini loh. Maksudnya begini, maksudnya kenapa ada perbandingan antara Hercules dan Yesus gitu ya? Ya Hercules itu ketika dia bayi, ya masih dalam ayunan itu. Ketika ibu tirinya si Hera datang membawa ular berbisa, itu Hercules menangkap ular itu lalu menggenggamnya sampai mati. Ini fakta sejarah gitu. Ternyata di waktu bayi yang 100% dewa ini mampu dia membunuh seekor ular padahal dia masih bayi gitu. Nah, kalau Yesus yang diyakini sebagai Tuhan oleh orang Kristen, apa kuasa Yesus di waktu bayi? Apa kuasanya gitu? Ini maksud perbandingannya gitu. Apa kuasa Yesus di waktu bayi gitu? Silakan. Di mana dalilnya bahwa Hercules membunuh ular? Coba Anda tunjukkan dalilnya di dalam Alkitab. Bukan dalam Bible, Bang. Hercules itu kan dalam cerita mitologi Yunani. Makanya baca buku sejarah Yunani lah. Oh, kalau cerita yang di luar konteks firman Tuhan, itu bukan.
Saya harus pertegaskan kepada Anda. Ya, Gini, ini kita ternyata- berbicara konteks firman Tuhan, Iya. Alkitab. Gini maksudnya gini Tapi bang, kalau maksudnya Anda gini bang. lari dari luar konteks Alkitab, berarti Anda mengada-ngada. Gini bang, maksudnya begini, meskipun itu mitologi, meskipun cerita Hercules itu adalah cerita mitologi Yunani, ternyata mitologi lebih kuat, lebih hebat daripada firman Tuhan. Bible kan firman Tuhan nih, diimani oleh Kristen gitu. Nah maksudnya begitu gitu. Balik Anda pertanyaan tadi, timbul pertanyaan lagi. Ya, timbul pertanyaan bagi saya. Gimana dalilnya bahwa Suaranya kecil Bang Alos, suaranya kecil Bang Alos. ya, gimana Bang Os? Ya sudah. Lanjut Bang Alos. Ya, oke. Jadi di situ ya, kalau Anda berbicara terkait dengan Hercules, kedua murid Yesus meminta izin kepada Yesus untuk menurunkan api dari surga untuk membakar orang Samaria, tapi Yesus menegur mereka. Dalam nama Yesus loh, itu sangat hebat. Tidak ada orang yang luar biasa sama seperti Yesus. Enggak, maksudnya Itu ada begini. dalilnya. Itu kan setelah dewasa. Sewaktu bayi, apa kuasa Yesus? Itu loh pertanyaannya. Apa yang Bang. mampu dia apa? Apa kemampuan Yesus yang luar biasa ketika bayi? Apa? Makanya saya tanya, tadi kan saya sudah menjelaskan, Yesus datang dalam konteks misi dan visi keselamatan. Masa dia harus membunuh? Bukan membunuh, maksudnya begini. Yang namanya Tuhan itu kan pasti berkuasa. Kan Tuhan itu kan maha kuasa. Abang, sudah terbukti. Malaikat aja datang memberi kesaksian, setan-setan saja gemetar melihat dia. Itu sudah punya bukti bahwa dia adalah Allah itu sendiri. Yang seperti Nah, kalau saya dia- tadi yang saya baca. Kalau dia kembali adalah lagi Allah itu merujuk sendiri, merujuk kepada Matius 1 ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Allah itu sendiri dia Yesus. Kalau Anda Bukti dia- berpegang dengan konteks Anda bahwa Hercules masih muda, Yesus lebih daripada itu. Dia Tuhan kok. Gini, Tapi Bang. dia datang itu dengan karya keselamatan. Bahkan Gini, orang Bang yang Alos. berdosa yang mau Iya. bilang yang harus mengatakan, Jadi Bang yang Alos ini harus belum sesuai nyambung dengan ini, konteks, dengan pertanyaanku. sesuai dengan konteks firman Tuhan, kedua penyamun itu harus di dalam neraka. Tapi Yesus datang untuk menyelamatkan mereka karena mereka merendahkan diri untuk meminta ampun dan percaya kita Yesus bukan pada berbicara saat itu. tentang tujuan, bukan Yesus berbicara punya tentang hak tujuan dia untuk datang sebagai apa, menyelamatkan gitu mereka Bang Alos. karena dia Allah itu sendiri. Dia punya Gini, Bang Alos, kerajaan tahan dulu, Bang. sendiri. Tahan dulu Bang ya, gini Bang. Gitu. Yang kita bahas ini bukan tujuan dia datang itu apa. Nah, Itu ini kan bukan itu pembahasan kalau kita. Anda berbicara Sabar dulu, terkait Bang. dengan Sabar dulu, Bang. konteks, Sabar dulu, Bang. sabar. Tahan Kalau dulu, Anda tahan dulu. berbicara terkait dengan konteks Hercules berarti sudah lari dari tema. Gini, kita Anda tema dengar kita tadi tentang nggak ya, Tuhan. saya mengatakan berbicara Tema kita sudah kan tentang habis. Ini Tuhan kan nih. saya untuk menjelaskan. Ini kalau ada Anda temanya betul-betul Yesus manusia atau Tuhan. Kan itu tema kita, bukan tujuannya yang Lalu kita kenapa bahas. mesti Anda lari kepada Hercules? Pembuktian ternyata Yesus Lalu kenapa Anda mesti lari ke Hercules itu Hercules? dia memang Saya tanya betul-betul Anda anak dewa. Pembuktian ini bahwasanya Hercules itu memang betul-betul anak dewa. Ketika bayi dia mampu membunuh seekor ular. Kalau memang Yesus diyakini sebagai anak Tuhan, buktinya apa ketika dia masih bayi? Apa buktinya? Di mana kekuatannya? Apa buktinya? Apa kuasa Yesus di waktu Kalau bayi? berbicara terkait dengan kekuatannya, Anda mau cari bahwa Yesus harus membunuh. Nggak mesti membunuh, nggak mesti membunuh. konteksnya Bisa sama. saja dia ketika dia lahir langsung berbicara, atau ketika dia lahir langsung berlari, atau tidak. ketika dia lahir langsung apa gitu. Bang, Ada mukjizatnya luar Bang, biasa semua gitu. Ada harus nggak? melalui proses kemanusiaannya. Semua berarti harus dia- melalui proses kemanusiaannya, bertumbuh dari Berarti- bayi, balita, anak-anak, ABG, dewasa, dan seterusnya.
Oke. Bukan Berarti langsung Tuhanmu lahir berbicara. Kalau Anda berbicara lahir langsung berbicara, itu orang gila namanya. Berarti Tuhanmu di waktu Ada bayi nggak nggak punya manusia lahir keajaiban, langsung butuh berbicara? proses. Gini bang, yang Logikanya lahir di itu mana? yang lahir Anda itu pakai manusia ini, atau Tuhan? Yang Anda pakai ini dalilnya dari mana? Narasi Gini, dari mana? kan tadi Sampai Lukas Anda kok 2 bisa nomor 11 punya tadi pemikirannya dikatakan, sampai situ? sabar Bang Alos ya. Abang tadi kan melarikan Semua ke harus dalil Lukas 2 nomor berproses. Anda lahir, 11. Anda langsung Pada berbicara. hari Saya tanya ini Anda. telah lahir bagimu Anda Tuhan di lahir kota langsung Anda Daud. berjalan. Nah, berdasarkan data itu yang lahir ini Tuhan atau manusia? Coba. Ya itu saja sudah membuktikan dia Tuhan. Oke, Tuhan yang Cuma lahir. bisa Nah, membuktikan. kalau Tuhan Saya yang kan lahir, sampaikan Allah yang ketika turun dia lahir sendiri. dia Tuhan enggak? Yohanes 1 ayat 1. Ya demikian, firman itu adalah Allah sendiri. Tiga rasa tadi yang pada saat Yesus mengusir setan, itu semua perkataan Yesus. Dan pada saat Bang Alos ini nggak nyambung seorang ini. murid bertanya kepada Yesus, tunjukkan Bapa itu kepada kami, artinya tunjukkan Allah itu kepada kami. Yesus mengecam dia. Yesus Gini, bagus mengecam Bang, dia dan berkata, bagus. Gini aja, "Kalau kau baiknya sudah Bang lihat Alos aku, kau lihat mengatakan Allah." Dan dia nggak ada Tuhan Bang memang. Sarul, nggak ada Gitu. buktinya Yesus berkuasa di waktu Oh, bayi, nggak udah bisa, Anda nggak bisa selesai. giring saya. Nah, sekarang bukti kalau kuasanya yang lain apa? Anda boleh giring. Tapi kalau Ketika saya, dia Anda bayi, nggak apa bisa kuasanya giring. Bang? Coba. Ketika dia bayi, apa kuasanya? Coba. Apa? Kalau Hercules terbukti dia mampu membunuh seekor ular. Kalau Yesus apa buktinya? Coba. Maksudnya yang Anda berbicara ini. Apa buktinya? Di mana kuasa Yesus di waktu Ya bayi? dari sananya dia Ketika sudah dia bayi, berkuasa dia Tuhan, sebagai bukan? Tuhan dan juru selamat itu. Ketika Untuk Yesus fungsi masih bayi, keselamatan. Bang, Masa ketika proses Yesus manusia masih bayi, apakah lahir dia langsung Tuhan berjalan, lahir atau langsung belum jadi berteriak? Tuhan? Nah, itu ada logika di mana? Itu nggak masuk akal sehat. Itu nyambung, abang nggak ini. masuk akal sehat. Masa Udah, orang silakan lahir Ustaz langsung Tata. berbicara. Aduh, kamu yang mabuk. Kamu memberi narasi aja boleh udah saya izin keliru. masuk? Sudah di luar konteks. Pak Alos, Anda mau samakan Hercules dengan Allah, dengan boleh. Tuhan lagi Pak gimana? Alos, sabar. Saya Anda tengahin jangan aja lah. menggiring. Saya Oh, tengahin, kalau saya saya tengahin. sulit digiring, Bang. Aduh, kalau udah nyerocos orang ini, ndak pernah dengar orang ngomong. Oke, saya izin nengahin. Saya dari tadi menyimak, saya coba masuk. Nanti saya Cuma kembalikan kalian lagi ke saya naik, narasumber. tunjukkan dalil, nggak pernah kalian mau ini. Ini suara saya ada nggak sih? Bang Alos, dengar suara saya Bang Alos? Ya ada Bang, ada. Memang Bang Alus Ada, ini apa? baik. Ya, remnya belum kadang. Oke, terdengar suara saya ya. Jadi kita gantian bicaranya, gantian kita bicaranya. Baik, ini sesuai dengan tema. Saya coba ikutin dulu. Saya dan Bang Alos dan semuanya yang ada di atas ini maupun yang di bawah adalah manusia. Kan begitu? Kita ini manusia. Manusia itu kalau dilihat ya manusia punya tangan, punya kaki, punya kepala. Nah, kalau dalil yang ada di Bible Anda percayai bahwa Yesus itu Tuhan, betul? Hanya karena dalil kitab Anda mengatakan Yesus yang manusia itu adalah Tuhan juga, betul? Ini kita runutkan saja sesuai dengan Bible. Apakah betul Anda sekali meyakini? itu. Ya, Betul kan ada. sekali, Bang. Nah, saya ikutin begini. Pada waktu Yesus ini ke dunia, dia kan memang dilihat nyata dia manusia, betul? Betul ya Bang Alos ya? Oke. Nah, di dalam Bible juga dikatakan Yesus dipanggil Tuhan oleh manusia. Padahal manusia ini juga manusia memanggil Yesus manusia itu dengan panggilan Tuhan. Menurut Anda tepat atau tidak tepat itu? Tepat. Tepat. Jadi di Bible itu menggambarkan bahwa contoh nih Yohanes pasal 4 nomor 11. Perempuan Samaria berbicara dengan Yesus yang manusia tapi dipanggilnya Tuhan, betul? Yohanes 4 nomor 11. Perempuan itu berkata kepadanya. Perempuan itu berkata kepadanya, "Tuhan, apakah engkau punya timba?" Gitu ya. Jadi manusia Yesus ini ditanya tentang timba atau ember. Tapi dia panggilnya Tuhan. Apakah seperti itu, Bang Alos? Keyakinan Anda seperti orang Samaria? Orang Samaria melihat Yesus manusia tapi dia panggil Tuhan.
tapi subjek pembicaraannya yang ditanya ember. Betul Bang? Silakan, coba tanggapin. Oke. Yesus 100% manusia, 100% Tuhan. Kita bicara Itu yang aja di dalil jawabannya aja, singkat, Bang. Bang Alos. Kita berbicara yang di dalil aja, yang di dalam nas. Karena Anda kan mengatakan Yesus itu Tuhan. Karena di dalil Bible itu ada tulisannya. Coba dibaca dulu Yohanes 4 nomor 11. Perempuan Samaria itu orang Samaria nih. Anda Melihat baca, Yesus Anda manusia yang baca, Anda berbicara baca, dengan Bang. dia. Ya, Bang, saya minta baca. tolong Anda baca, Bang, supaya bisa poinnya dapat, Bang. Baik, saya bacakan. Perempuan Samaria itu berkata kepadanya, Tuhan, apakah engkau punya timba? Timba di situ ember. Nah, apakah panggilan Tuhan kepada Yesus yang dia lihat manusia ini sudah benar menurut Anda? Dan jelaskan dalil itu, silakan. Tepat dan sangat tepat. Karena pada saat itu Yesus juga mengatakan, tidak pernah ku menjumpai iman. Jadi dia punya iman bertumbuh berdasarkan tuntunan Roh Kudus. Jadi dia mengatakan itu, Yesus pun mengiyakan bahwa dia adalah Tuhan. Kenapa Yesus disebut raja? Karena pada zaman perjanjian lama itu raja dijadikan Allah, Bang Alos, raja dijadikan boleh Tuhan. kita luruskan lagi, Bahkan Bang Alos, semua izin. rakyatnya harus Bang menyembah raja. Bang Alos, Bahkan sabar, Anda berbicara enggak substansi. Kita bicara tentang Yohanes 4 saya nomor 11. penjelasan dulu, Bang. Nah, makanya Ya, dijelaskan kenapa Tuhan ditanya apakah engkau punya timba di situ, Bang. Mana, Bang? Ini kan berbicara bahwa gelar Yesus itu banyak. Bukan saya Hanya tidak berbicara Tuhan, gelar, juga Bang. disebut raja segala raja. Bang, saudara Alos, saudara Maksudnya Alos. ininya Yesus Saudara Alos. Yesus disebut Saudara. guru dan Tuhan dia tidak menolak. Aduh, sabar dulu lah. Enggak, apa yang Anda jelaskan terkait dengan substansi yang ada di Bible. Perempuan Samaria itu melihat Yesus yang manusia, dia panggil Tuhan. Nah, saya coba mengajak berpikir dulu ya. Kita keluar dari Bible. Sesuai dengan pendapatnya perempuan Samaria. Kalau Yesus ini masuk ke toilet, ke WC, kata perempuan Samaria itu, Tuhan masuk ke WC. Benar nggak menurut Abang? Oh, kalau Anda memberi narasi itu salah, jauh konteks sama sekali. Itu bukan firman Tuhan. Masa Yesus Makanya, masuk di WC? ya, Kan kalau dikira berbicara seperti dalam itu konteks. nyambung. Berarti Kalau kita bicara substansi dalil, Anda nggak yang nyambung. tidak sesuai dengan konteks. Oke, konteksnya Anda adalah berbicara nggak usah masuk WC, ada tempat oke, ya lain udah lah. nggak masuk WC lah, nggak masuk WC. Oke. Kan logikanya situ- begitu. Berarti Anda Ya, juga baik. tidak sesuai dengan konteks tema yang ada dalam rumah Anda sendiri. Makanya dengarkan baik-baik, Bang. Nah, Anda yang tidak substansi, Bang. Ya, dengarkan. Anda yang tidak Perempuan- sesuai dengan konteks Oke. firman Tuhan. Baik, saya ulangi lagi, Bang. Saya revisi, Nah, Bang. ini. Nggak masuk WC. Nggak masuk WC Yang ya. sampaikan di situ tidak ada perumpamaan. Anda harus sampaikan sesuai dengan apa konteks yang tadi Anda baca. Bukan Oke, Anda lari ke baik. WC, lalu dijadikan Baik. contoh itu WC dan sebagainya. Di situ Anda mau ngomong gimana sendiri sih? atau mau berdiskusi nih? Ya, saya mau diskusi tapi memberi contoh narasi itu yang masuk akal. Makanya saya mengajak berpikir, Bang. Bukan Narasi masuk aja ke dalam kemana-mana. Ini Anda mau bicara tidak bisa gantian. mengajak saya untuk berpikir dan menggiring. Anda mengiring saya untuk harus ikut kemauan Anda di luar Oke, konteks saya firman mengajak. Tuhan yang saya Baik. imani. Baik, sabar. Gantian dulu kita bicara. Teman-teman yang ada di bawah, dalil Yohanes 4 nomor Itu 11. narasi atau contoh Waduh, itu yang tepat. kenapa nggak mau bergantian bicaranya? Saya sudah sangat lemah lembut loh berbicara dengan Anda. Kalau Anda tidak bersedia karena malu, Anda turun.
Karena diskusi di sini kita pengen tahu nih, abang ini turun. menyimak atau Ya, tidak turun, apa yang kita karena- bicarakan. karena memang Yaudah, turun. tidak Baik, akan baik, mendapat turun. titik Udah. temu. Sudah. Anda menolak apa yang tertulis di Bible. Sebenarnya mudah. Ya, halo. Sebenarnya mudah. Kalau perempuan Samaria itu yang terdapat di Bible, kisahnya melihat Yesus manusia, dia panggil Tuhan. Kalau Anda sepakat setuju, ya sudah. Maka Tuhan yang butuh ember ya cuman Yesus. Nah, dalam konteks berimajinasi, karena kita membaca satu kisah, perempuan Samaria itu melihat Yesus manusia, tapi dipanggilnya Tuhan. Benar atau tidak? Keyakinan perempuan Samaria adalah menuhankan manusia atau menganggap manusia ini Tuhan karena dia panggil Tuhan. Apakah seperti itu yang diajarkan di Bible? Kalau menolak dengan akal sehat Anda berpikir, saudara-saudara Kristen, maka kalian jawab, oh itu salah Kang Dito. Tidak ada manusia yang kelihatan nyata dipanggil Tuhan. Atau memang benar, itu memang keyakinan kami seperti perempuan Samaria. Itu gampang kok. Silakan Pak, siapa ini? Pak Lolon Samuel, mau dilanjutkan? Saya hanya menengahi tadi. Ya, jadi ini saya Silakan. tadi juga dengar-dengar di bawah. Jadi kebetulan ini saya coba masuk untuk memberikan pemahaman sesuai dengan apa yang saya pahami dari kitab suci kami. Jadi pemahaman saya ini ya bagi teman-teman yang sama-sama Kristen itu, kalau misalnya saya salah di dalam memberikan pemahaman tentang kitab suci kita ini, ya saya mohon dimaafkan karena itulah pemahaman yang saya pahami. Jadi dari judul diskusi ini, Yesus manusia dan Tuhan itu, saya kira menurut saya dua-duanya benar. Artinya Yesus sebagai manusia, kita bisa lihat dari data yang ada di dalam kitab suci itu, ya dari Matius 1 ayat berapa itu? Dari Matius 1 tentang kelahiran Yesus. Noise bang, noise. Ya, Roh. Tempat abang kondisikan dulu bang, noise. Pindah ke dalam rumah aja Bang Lolon. Halo. Masuk dalam ruangan aja, jangan di luar gitu. Ada suara kapal tadi barusan yang lewat. Ya kebetulan saya lagi di pinggiran ini, pinggir empang. Jadi ada perahu-perahu lewat. Jadi saya kira begini, jadi kalau dibilang itu manusia, saya kira ya benar itu manusia karena dibuktikan dari data kelahiran Yesus di dalam Matius 1:18 sampai 25 dan juga di dalam Lukas 2 ayat 1 sampai 7 tentang Yesus. Oke, Pak Lolon. Jadi menurut Anda perempuan Samaria itu, menurut Anda salah atau benar panggil Yesus Tuhan yang dia lihat manusia? Artinya saya masuk di sini dulu dan mungkin nantinya itu akan menyambung ke sana lah. Apakah itu nanti kita tanggapi benar yang dikatakan perempuan Samaria atau tidak, tapi saya mau ingin menjelaskan dulu tentang tema diskusi ini. Artinya dengan ayat-ayat yang mendukung, sehingga semuanya itu dua-duanya saya anggap benar. Artinya Yesus sebagai manusia, nah itu karena memang dilahirkan oleh Maria di dalam itu tadi Matius dan juga dalam Lukas. Saya kira itu jelas ya. Oke, izin ya saya tanggapin ya. Kalau dianggap kedua-duanya benar, Anda kelihatan memang tidak baca Bible. Roma pasal 14 nomor 9, sebab Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Di situ setelah penyalipan dia bangkit, baru dikatakan supaya ia menjadi Tuhan. Otomatis yang dikatakan oleh perempuan Samaria itu salah.
Karena dia baru jadi Tuhan setelah kebangkitan. Artinya itu kan diskusi Bapak tadi dengan itu teman satu, tapi saya kan ini baru dalam artian ingin mau memahami, memberikan pemahaman tentang judul diskusi ini. Jadi itu tadi sudah clear ya bahwa Yesus itu manusia ya. Artinya sudah terjawab dalam ayat tadi yang ada di dalam Matius dan juga di dalam Lukas. Kemudian Yesus dikatakan Tuhan itu dalam artian ini kan Tuhan Suaranya Bang hilang Bang. baik di bumi dan maupun juga di surga. Dan dilanjutkan dengan Yohanes 5 ayat 21. Di mana di dalam Yohanes 5 ayat 21 di situ dikatakan, sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang Dia kehendaki. Jadi kemahakuasaan Sang Bapa ini ditransfer ke dalam Yesus sehingga Yesus juga mampu berbuat sesuai apa yang dilakukan oleh Sang Bapa itu. Sehingga kemampuan itulah kami sebagai orang Kristen menyatakan Yesus juga itu adalah Tuhan. Karena kemampuan yang ada di dalam dirinya yang ditransfer oleh Bapa ke dalam Yesus itu sendiri. Saya kira itu jawabannya singkat, Pak. Oke, jadi Anda meyakini apa yang dikatakan di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 nomor 36, orang Israel harus tahu dengan pasti bahwa Tuhan Bapa Elohim yang membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan. Betul? Artinya begini, jadi kemahakuasaan Tuhan atau keinginan Tuhan dalam bentuk Roh Kudus ini kan kepada siapa saja yang Tuhan inginkan memberikan itu, maka orang itu akan mampu. Pak Lolon, jangan mengajak kami berhayal. Coba pakai dalil, Pak. Jangan mengajarkan ajaran gereja di sini, Pak. Kita semuanya bukan orang bodoh, Pak. Iya, jadi itulah maksud saya kuncinya di situ di ayat ini yang 21 tadi dan 22 bahkan 23 di situ. Coba dibaca dan dipahami kira-kira gimana pemahamannya itu. Ya, istilah ditransfer ini menurut Anda apa? Ya, jadi maksudnya ketuhanan Yesus di sini karena kemampuan yang ditransferkan Bapa ke dalam diri Yesus. Itu imajinasi Anda. Gini, sesuai dengan nas, perempuan Samaria itu memanggil Yesus Tuhan. Padahal dengan keadaan dia manusia. Menurut Anda salah atau betul? Kalau menurut saya artinya begini, ketuhanan Tuhan dengan manusia ini tolong dipahami yang berbeda. Mana sih ketuhanan Tuhan dengan kita manusia? Ketuhanan Tuhan dengan kita manusia. Coba apa pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar dulu, Pak. Ya begini, kalau manusia itu kan secara fisik punya tubuh dan punya organ-organ tubuh. Oke. Lalu yang dilihat Pak Lolon, lalu yang dilihat oleh perempuan Samaria ini sama nggak dengan kita, punya tangan, punya tubuh, punya kaki? Sama, kan sama dia manusia. Lalu perempuan Samaria ini memanggil dia Tuhan, salah atau betul? Ya memang ini Tuhan karena apa? Itu saya bilang tadi, Tuhan ini kan dia Tuhan. Kok karena dia Tuhan? Ya maksudnya ini juga tolong dipahami juga ini artinya apakah Tuhan itu sama dengan tubuh kita? Tidak kan? Tuhan itu adalah kemahakuasaan atau kemampuan yang dimiliki oleh seseorang. Misalnya begini saja. Saya kasih tahu sama Kang siapa ya? Kang Alif ya. Dia Kang Alif. Kang Tata. Oke, sorry. Kang Tata, secara fisik Kang Tata ini kan manusia. Tetapi kemampuan yang ada di dalam Bang Tata itu, apakah itu dalam dalam bentuk wujud juga? Tidak kan? Itu kan maksudnya sesuatu yang maksudnya tidak memiliki wujud. Dalam arti kemampuan seseorang itu tidak memiliki wujud, tapi bisa dilihat dan bisa bisa dirasa. Jadi harus dipisahkan itu, Pak. Jadi kalau dibilang manusia
terus dibilang Tuhan berarti manusia kok Tuhan. Nah, ini salah pemahaman menurut saya, karena kemampuan kita dengan tubuh kita sebagai wujud itu tidak bisa disamakan, Pak. Tidak satu. Sebentar, teman-teman yang ada di bawah, paham nggak apa yang dikatakan Pak Lolon ini? Tolong jujur teman-teman, silakan di tapping, paham atau tidak? Apa yang beliau bicarakan? Nggak ada yang paham Pak Lolon. Misalnya begini Pak, ya artinya kita semua inilah, ya. Ya, jadi maksud saya begini, jadi Tuhan ini adalah maksudnya kekuasaan, kemampuan yang dimiliki oleh wujud itu sendiri. Wujud itu manusia. Seperti Kang Tata Pak, suaranya putus-putus juga dia. Kemahakuasaan. Jadi kemahakuasaan manusia, kalau manusia itu yang memiliki kuasa itu Tuhan gitu maksudnya Pak. Ya, artinya kan ke manusia yang punya kemampuan itu kan terbatas, Pak. Artinya kita punya kemampuan dalam arti dengan ilmu pengetahuan yang kita dapat, saya mau bikin sesuatu itu, tapi tidak bisa dengan hanya berkata-kata, tetapi harus kita lakukan dengan menggunakan akal pikiran bagaimana supaya jadi ini rumah. Itu namanya ngakal-ngakali Pak. Itu namanya ngakal-ngakali Pak. Gini aja, kita buat standing statement Pak. Kita buat kesepakatan bersama dulu Pak Lolon izin. Kita buat kesepakatan dulu Pak. Manusia bisa nggak Pak disebut Tuhan? Iya, kenapa tidak bisa? Jadi kalau misalnya Pak Lolon disebut Tuhan sama anaknya boleh? Ya, kalau misalnya Tuhan yang Maha Kuasa, yang Allah itu memberikan kemampuan kepada saya, yaitu kemampuan yang dimiliki, diberikan kepada saya untuk melakukan apa yang ingin dibuat, ya bisa. Karena kemampuan itu ada sama saya. Oh bisa, baik. Di kekristenan bisa ya, manusia jadi Tuhan ya. Betul Pak? Di kekristenan itu manusia bisa ya jadi Tuhan ya? Jadi ketuhanan ini kan kita sudah tahu tadi bahwa Tuhan itu adalah gelar di mana kemampuan dari wujud dari itu untuk melakukan coba sesuatu. Mungkin bisa dikonfirmasi saja. Berarti manusia menurut kekristenan bisa menjadi Tuhan? Bisa, dalam arti tidak semua manusia bisa, tetapi karena kalau sudah bisa, jangan tetapi Pak. Kalau sudah bisa, maka kita sepakati dulu. Kita tanya sama Kristen yang lain. Grisman, selamat siang. Grisman, selamat siang Grisman. Ya, menurut Grisman sebagai orang Kristen, manusia bisa nggak jadi Tuhan? Iya, kalau manusia itu dari mana dulu? Enggak, dijawab saja. Secara universal, pemahaman kita sebagai manusia bisa nggak menjadi Tuhan? Bisa. Oh bisa, baik. Jadi Tuhan itu manusia. Iya, manusia yang mana dulu? Kita harus ikuti. Ya namanya manusia, kita manusia mana dulu? Emang ada manusia jadi-jadian? Kalau Allah menyatakan diri sebagai manusia, masa nggak bisa? Saya lagi nggak berbicara Allah menjadi manusia. Saya berbicara tentang manusia itu bisa nggak jadi Tuhan? Iya, kalau Allah menjadikan dirinya manusia bisa. Saya nggak berbicara tentang Allah Pak. Saya bicara tentang manusia kita manusia ini. bisa nggak? Ntar dulu. Saya hanya ingin membandingkan pendapat Anda dengan Pak Lolon. Kalau sama ya nggak apa-apa. Berarti kekristenan memang. Jangan bandingkan. Makanya saya tanya. Ya sabar dulu. Manusia. Ya itu secara pengetahuan di Bible dikatakan di Fili 2 nomor 8, Theos itu Elohim itu, yang Tuhan itu mengosongkan dirinya menjadi manusia. Betul? Ya. Jadi Tuhan itu sudah kosong dalam bentuk manusia, betul? Kosong bagaimana? Mengosongkan dirinya ini definisinya dia masih ada keilahian atau tidak? Dari maha kuasanya.
Coba dibaca ya, ini agak salah Ya. paham kamu. Ya silakan kamu baca, silakan kamu baca. Mengosongkan dirinya. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah kan? Iya, baca aja. Nah, ini kan dalam ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah, itu sebagai nilai yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya. Mengosongkan dirinya. Iya, itu adalah kenosis. Iya, mengosongkan, definisi mengosongkan itu apa, Bang? Masih ada Jelaskan isi? aja. Menurut kamu Loh, apa? kita berdiskusi. Kalau menurut kita, pemahaman mengosongkan diri itu Iya, udah nggak ada apa-apa, udah kosong. Menyatakan diri sebagai manusia. Ya, Mengosongkan diri. Mengosongkan diri itu sudah keilahiannya nggak ada sama sekali, Pak. Siapa bilang nggak ada kelainan datang dari mana? Definisi kosong apa berarti? Iya, berikan definisi menurut kamu, sehingga kamu mengatakan. Saya sudah mengatakan definisi kosong itu nggak ada isi. Iya, berikan Definisi kosong itu hampa. Lalu penjelasan definisi kosong menurut kamu apa? Ekonomi kamu tidak bisa memahami dalam bahasa yang tidak kamu pahami. Bahasa apa? Kan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia kita merujuk kepada KBBI. Dan sekarang saya kasih pertanyaan, alammu bisa nggak jadi manusia? Itu menjadikan dia terbatas. Saja alammu bisa nggak jadi manusia? Tidak bisa dalam keyakinan kami karena berarti Allah itu alammu tidak maha kuasa. saya masih membicarakan jawaban Janganlah saya. jawab aja pertanyaan saja. Saya jawab sudah tidak bisa karena berarti ada Tuhanmu- sifat alammu mustahil. berkuasa atau tidak? Karena ada sifat mustahil. Kalau Nah, Tuhan jawab itu saja maha dulu, alammu kuasa, berkuasa atau tidak? saya kan lagi menjawab. Kenapa Anda nyerocos? Iya, coba berikan jawaban sama saya. Saya Allah lagi itu menjawab. berkuasa atau Oke, tidak? baik. Saya mute, saya jawab. Nanti kamu buka kalau saya sudah jawab. Kalau kau buka paksa, aku turunkan kau. Jadi kalau pemahaman manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi manusia, maka dia menanggalkan maha kuasanya, menjadi nista sama seperti makhluknya. Tetapi di dalam Islam kita mengakui bahwa ada kalamullah, Allah yang mengatakan sendiri, laisa kamitslihi syai'un, tidak serupa dengan makhluknya. Kalau makhluknya ini terbatas, Allah itu mah tidak terbatas. Jadi kalau Allah menjadi ciptaan, maka gelar penciptanya udah hilang. Ini pemahaman orang yang berakal, baru beriman. Bukan iman dulu baru ngakal-ngakali. Kalau Tuhan dikatakan bisa menjadi apapun, bisa nggak Tuhan jadi tai, Pak? Itu menistakan dirinya. Coba lo berpikir pintar, di sini kita bukan orang bodoh semua. Jadi nggak bisa kau kata-katai Tuhan bisa menjadi apapun yang dia inginkan. Kau mewakili Tuhan mau menjadi manusia, atau kau mewakili Tuhan mau jadi tai? Menista namanya. Melogikakan Tuhan itu dari ciptaannya yang terlihat oleh kita. Itu pemahaman Islam. Jangan kau paksa. Allahmu maha kuasa nggak? Maha kuasa. Bisa nggak menjadi apapun? Itu pertanyaan konyol. Balik kau sekolah, Dek. Ya, jangan pertanyaan receh semacam itu. Justru kalau kita membedah dalam Bibelmu, Yesus ini manusia atau Tuhan? Kalau kau mengatakan manusia bisa menjadi manusia, saya belum selesai. Simak baik-baik, sesuai dengan tema, Yesus itu manusia atau Tuhan. Dari landasan dasar berpikir untuk kesepakatan kita tadi, manusia bisa nggak jadi Tuhan? Menurut pemahamanmu bisa. Manusia mana yang menjadi Tuhan? Selain Fir'aun dan yang kamu tuduh Yesus. Silakan. Udah, saya bisa jawab ya. Ya, katanya kan manusia yang mana yang jadi Tuhan? Ya, manusia yang Allah yang menyatakan diri manusia yang Yesus adalah saja dulu temanya ini. Yesus manusia atau Tuhan? Nah, ini kan pertanyaan-pertanyaan konyol yang tidak karu-karuan, yang tidak mengerti ya kalian itu. Ya kami dalam kekristenan mau paksakan mau bagaimana kalau tidak jelas kalian tidak terima karena hati kalian itu sudah keras hati. Sudah jelas kami katakan bahwa dia adalah sepenuhnya manusia dan sepenuhnya ilahi. Kenapa kalian bantah begitu kok begini? Nah itu kan urusan kami. Mau mengatakan dia sepenuhnya manusia itu urusan kamu mau kalian terima atau tidak itu. Iya kan? Tapi gini, Bang. Oke, saya bantah. Kalau cuman framing, saya akan ajarkan kepada Anda dan teman-teman semuanya. Melihat dari kisah yang tertulis di Yohanes 4, saya nggak mau pindah dari situ.
Karena disinilah letak fondasi keyakinan yang diikuti oleh orang-orang saudara-saudara Kristen. Perempuan Samaria itu memanggil Yesus yang kelihatan memang manusia, dipanggilnya Tuhan. Kalau itu dibenarkan, saya mengajak berpikir, contoh, kalaulah yang manusia Yesus dilihat oleh perempuan Samaria ini, dia masuk ke jamban karena mau buang air besar, maka perempuan Samaria itu akan tetap memanggil dia, Tuhan, apakah kau di jamban butuh air? Jadi Tuhan yang ke jamban. Kalau Tuhan ke jamban pasti mau buang kotoran. Segala sesuatu yang keluar dari Tuhan, katanya Tuhan, sudah pasti yang keluar dari Tuhan yang di jamban mengeluarkan sesuatu atau kotoran. Apakah kotoran itu Tuhan? Di mana sisi kecerdasan kita untuk mengajak teman-teman yang meyakini manusia itu dipanggil Tuhan dan itu dibenarkan? Kalau manusia ini bisa jadi Tuhan, kapan prosesnya? Ada timeline dari kisah para rasul yang dikhotbahkan oleh Petrus kepada angkatan jahat. Orang Israel harus tahu dengan pasti bahwa Elohim yang membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan. Jadi timelinenya waktu disalib menjadi Tuhan. Itu khotbah Petrus. Ini Bible kalian. Roma 14 nomor 9. Kristus telah mati dan bangkit kembali supaya ia jadi Tuhan. Paulus mengatakan dia disalib, mati dulu, bangkit, baru jadi Tuhan. Apakah manusia mati dulu baru menjadi Tuhan? Atau sejak dilahirkan oleh perempuan manusia, iya ini sudah Tuhan? Silakan dibantah. Pakai sisi akademis lah. Tunggu, saya masuk sedikit dulu Bang, karena kita edukasi di bawah ini, Bang Cross muter, Bang Grace muter kiri kanan. Jadi begini Bang ya, kita belajar bahasa Indonesia yang baik dan yang benar. Tuhan menurut KBBI itu adalah kekal. Nah, kalau katakan kekal dalam definisi KBBI dalam bahasa Indonesia yang baik dan yang benar, kaidah bahasa Indonesia yang baik dan yang benar, kekal itu tidak bergeser, tidak berubah. Ya, Esa itu tidak menyerupai apapun. Dia satu, tunggal, tidak ada yang bisa serupa dengan dia. Kekal itu tidak berubah, bergeser. Kalau ada Tuhan, apalagi Allah bergeser jadi manusia, berarti dia tidak kekal. Kalau Anda katakan Tuhan tidak bisa jadi manusia karena dia tidak punya maha kuasa, salah. Allah kami Bang kekal, tidak bergeser, tidak berubah. Dia akan menghilangkan kekekalannya, menghilangkan kekuasaannya kalau dia bergeser jadi manusia. Makanya dalam kitab Yahudi ada bilangan 23:19, Hosea 11:9. Allah bukan manusia sehingga ia berdusta. Tidak bisa bergeser. Kalau dia bergeser sebagai maha besar, bergeser kepada manusia berarti hilang kekekalannya. Dari bahasa Indonesia saja Anda tidak ngerti. Kenapa? Karena Anda terkungkung doktrin. Mindset Anda, pola pikir Anda, kerangka berpikir Anda, semuanya diatur karena doktrin, tulisan Bapak-Bapak gereja. Itu aja poinnya. Lanjut Kang gitu. Ya, aku tambahkan sedikit ya. Jadi teman-teman noten ini sebenarnya mereka mengatakan Tuhan jadi manusia itu nggak ada data. Dalam Bible nggak ada dikatakan Tuhan menjadi manusia, nggak ada. Kalau ada, kalau memang Graceman bisa membuktikan, dua singa dua singa sak kandang-kandangnya dikasih itu. Coba buktikan datanya Tuhan jadi manusia dalam Biblemu. Di mana tertulis? Itu aja dulu. Iya, selamat siang menjelang sore ini. Selamat siang. Ya siang, tahan dulu Bang, gantian sama Kristen yang sudah di atas Bang. Monggo. Silakan. Silakan Grace. Ya, ini memutar-mutar ya, tetapi memframing ya apa yang saya bicarakan tadi ketika saya katakan manusia bisa jadi Tuhan. Memang itu untuk secara sistematisnya itu memang tidak bisa, tetapi hanya Tuhan bisa nggak jadi manusia. Nah, di mana tertulis datanya dalam kitabmu? Bahwa saya Tuhan jadi manusia, di mana tertulis? Yang mana kau bicarakan itu? Tuhan menjadi manusia, di mana tertulis dalam data kitabmu? Tuhan menjadi, coba kau baca Yohanes 1:14. Baca. Ya, baca. Yang menjadi manusia itu firman Tuhan atau Tuhan? Ya, siapakah firman itu? Firman itu telah menjadi daging kan? Oke, yang menjadi daging firman Tuhan atau Tuhan? Ya, firman itu siapa? Firman itu adalah ucapan Tuhan. Dasarnya mana? Coba kasih dalam Yohanes 1 itu. Dasarnya Kejadian 1, berfirmanlah Tuhan, jadilah yang terang. kita kutip dalam satu perikop Yohanes pasal pertama. Itu siapa itu firman?
Iya, kita pahami dulu apa arti firman. Iya, kau jelaskan. Firman itu sarana Tuhan ketika Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya. Jangan kau lari kemana-mana. Dalam Yohanes pertama di situ ada penjelasan kata firman. Siapakah firman di situ? Yang jadi manusia firman Tuhan atau Tuhan, itu aja dulu. Nggak usah kemana-mana. Siapakah firman itu? Jawab dulu. Enggak. Berdasarkan Yohanes 1:14, yang menjadi manusia ini, yang menjadi daging ini firman Tuhan atau Tuhan? Ayo. Siapakah firman itu dulu? Nanti kita Jawab dulu. Tadi kau katakan Tuhan jadi manusia, ternyata Di nggak situ ada sudah kan? jelas bahwa firman Nggak ada itu datanya. adalah bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu Yang mana adalah yang Allah. Tuhan? Lalu saya tanya kamu, Yang mana siapa yang firman Tuhan? itu Yang dulu? Allah atau yang firman yang Tuhan? Yang mana yang Tuhan? Saya tanya kamu, siapakah firman dulu? Siapa yang berfirman? Yang berfirman Siapa Tuhan yang atau bukan berfirman? Tuhan? Siapa yang di Yohanes pasalnya kamu mau katakan siapa yang berfirman di mana katanya? Iya, di itu Yohanes bukan ini. perkataan Yohanes Tuhan. pertama Itu siapa yang halusinasinya berfirman? Di mana Yohanes itu. Yang perkataan Tuhan kejadian 1. Kalau Yohanes 1 Kejadian itu satu halusinasi, siapa yang hinu berfirman? platonis. Siapa? Ayo. Gini, saudaraku Graceman, pelan-pelan, pelan-pelan. Pertanyaanku siapa Iya, yang saya berfirman? tanya kamu. Coba. Yang kamu katakan siapa yang berfirman, datanya dari mana? Loh, kejadian 1. Kalau mana? Yesaya, Kejadian mana? Yesaya juga Kejadian demikian. mana? Dengan Kejadian maka mana? Tuhan berfirman, maka semuanya jadi. Dan Iya, Tuhan memberikan mana? perintah, maka Kejadian semuanya pasal jadi. berapa? Pasal 1 ayat berapa? Ah, Jelas Yohanes dong. kejadian 1 nomor 3 juga bisa. Berfirmanlah Tuhan. Baca, ayo apa di situ? Nah itu, berfirmanlah Tuhan, jadilah terang, terang itu jadi. Iya, berfirman dengan kata firman sama atau tidak? Firman itu buah daripada berfirman. Firman itu kata benda. Firman itu kata benda. Berfirman itu kata kerja. Cacat itu cacat logika Anda di sini. Loh, Saya tanya Anda, firman dengan berfirman sama atau tidak? firman itu buah daripada berfirman. Saya tanya sama atau tidak? Itu Beda. yang pertanyaan. Jawab sama atau tidak? Beda. Nah, kenapa kamu katakan bahwa kamu kutip kejadian? Kenapa saya katakan siapa firman? Kenapa Yang kutanya yang berfirman siapa? Yang kutanya yang berfirman siapa? Nah, jangan pertanyaan saya, siapa firman itu? Iya, yang kutanya yang berfirman, bukan firman. Itu kan pertanyaan Aku tidak soal tanya siapa firman. Yang itu? aku tanyakan yang berfirman siapa? Kan kamu katakan Iblis atau di mana? Tuhan? Di mana kan Tuhan menjadi manusia? Kan saya jawab Yohanes Yang ber- 14. Iya. Nah, ketika saya jawab Di dalam siapa Yohanes firman 1 itu? nomor 14, yang menjadi manusia itu firman Tuhan atau Tuhan? Loh, di mana kata di situ firman Tuhan Yohanes 1:14? Firman itu telah menjadi manusia. Jangan kau tambahkan firman Makanya aku Tuhan. tanya, firman itu milik Loh, siapa? di situ Milik kan Tuhan atau 14, bukan? Firman itu telah menjadi manusia. Tidak ada firman Tuhan Firman itu dikatakan milik di situ. Tuhan atau milik iblis? Nah, saya tanya di sini mana firman Tuhan di situ kau katakan? Loh, firman itu telah jadi manusia. Nah, firman Tuhan atau kata hanya sebatas kata firman? Firman. Jangan ditambahkan dong. Makanya itu Firman. adalah kekeliruan untuk memahami. Oke. Jangan ditambahkan Iya, firman. dari yang tidak ada. Iya, firman itu telah jadi manusia. Iya, firman itu siapa itu firman? Siapa yang berfirman? Nah, kok siapa yang berfirman? Jangan Siapa salahkan yang siapa berfirman? itu firman? Yang berfirman siapa? Yang berfirman coba. Loh, itu lebih ke Ah, Anda itu nggak bisa ngaco jawab. di situ. Ini Nggak kita bisa bicara jawab. Kristen firman, ini bukan tidak tahu berfirman. membedakan mana Tuhan, Firman mana dengan firman berfirman Tuhan. itu beda. Kenapa kamu katakan berfirman? Nah, kan ngaco kamu di sini. Ya jujur kamu. Lu kok nggak jujur? Jangan kau bicarakan berfirman. Yang kita bicarakan adalah firman. Yang kutanya yang berfirman Firman itu telah siapa? menjadi manusia. Yang menjadi pertanyaan siapa firman itu? Yang kutanya yang berfirman siapa? Loh, Itu bukan pertanyaanku. Itu kan kita bahas bahwa Tuhan telah menjadi manusia. Di mana Nah, datanya? Tuhan itu adalah firman. Di Ya mana kan, data siapa Tuhan firman? jadi manusia? Jangan Ternyata nggak ada kan? Kata berfirman. Nggak ada Itu Tuhan nggak jadi ada manusia. di Yang situ. ada Nggak nyampe firman menjadi otakmu manusia. Di sini ya. Yang lain siapa yang berdiskusi ini lain ini. Ternyata nggak ada. Jadi batal lah dua singa sama kanang-kanangnya batal ya. Batal. Jangan kau samakan kau bilang tadi berfirman dengan firman itu kamu katakan beda. Kenapa kau lari ke situ? Yang kita bahas adalah firman, bukan kata berfirman. Nah, ini kan ngaco juga ini. Jadi yang berfirman siapa? Dalam kitabmu nggak ada yang Saya berfirman. nggak tanya di situ kan ayat 14 firman itu telah menjadi manusia. Yang kutanya Nggak ada yang di situ berfirman. Berfirman. Kenapa Tuhanmu kamu berfirman nggak? patokan Berfirmanlah dengan kata Allah. Jadilah Loh, saya terang, nggak terang tanya itu jadi. Ini Ayo kan siapa yang saya berfirman? kutip Ini adalah firman itu telah menjadi Nah, manusia. nggak berani jawab Ini kau. gimana? Nggak berani jawab kau. Loh, kok nggak- Berfirmanlah nggak Allah, nyambung jadilah terang. kamu. Siapa yang berfirman? Saya Ayo, nanya, siapa yang berfirman? Kamu itu gak nyambung.
Kan yang nggak nyambung, nggak jadilah singanya kalau kayak gitu. Bahwa firman itu telah Mungkin si apa bisa bantu ya, si Mayang. Setara dengan Coba Mayang. Graceman ini nggak mampu, nggak mau jujur Nggak dah. bisa dia. Begini benar aja bilang Bapak itu benar. Cuma begini maksudnya firman Allah kalau kepenyan Muslim kan hakikat. Gini, Mayang Islam atau Kristen? Saya Kristen, tapi saya paham semua kitab tuh saya pahami. Ya, Kalau Kristen itu firman. Kalau semua kitab kamu pahami, ayo debat dengan saya. Pakai 2 kitab, ayo. Quran dan Bible, ayo silakan. Firman itu apa? Pakai 2 data. Kamu dulu, silakan. Saya atau siapa ini? Dua-duanya lawan saya ada masalah. Silakan kalian. Oke, saya tanya di situ Yohanes 1:14 itu berfirman atau firman? Oke, udah ini ya. Kita kalau bicara firman, apa itu firman? Firman itu perkataan Tuhan. Mana datanya? Keluaran 34:28, Yeremia 15:16, Yeremia 30 ayat 3 ayat 4. Karena firman itu perkataan, maka Tuhan ini menciptakan dengan berfirman. Contohnya Kejadian 1 ayat 3, berfirmanlah Tuhan, jadilah cakrawala. Maka jadi. Kejadian 1 ayat 6, berfirmanlah Tuhan, jadilah cakrawala, jadilah terang. Jadi berarti Tuhan menciptakan dengan berfirman. Jadi Tidak firman ada itu menciptakan. Tunggu. Salah menciptakan itu. Di Al-Quran aja enggak ada. Tenang, Bisa gantian. itu ciptakan. Gantian kita Salah. pakai data. Salah. Gantian pakai data. Kalau mampu pakai data gantian kita. Nah, karena firman itu ucapan, diperdengarkan sifat itu, perkataan itu. Contohnya, Yesus menerima firman, Yohanes 12:50. Maka Yesus mendengar firman. Mana datanya? Yohanes 15:15, Yohanes 8:40, Yohanes 8:26, Yohanes 5:30. Aku menyampaikan segala sesuatu yang kudengar dari Bapa. Jadi yang firman itu adalah ucapan Bapa yang Yesus dengar. Karena tugasnya utusan penyampai firman. Mana datanya? Yohanes 3:34. Setelah didengar disampaikan Yohanes 17:8. Jadi yang firman itu adalah diberikan kepada Musa Taurat, diberikan kepada Yesus Injil, diberikan kepada Nabi Muhammad Al-Quran. Itulah firman Tuhan. Sedangkan Yesus, Nabi Muhammad, Musa penyampai firman. Yohanes 3:34. Nah sekarang kamu membantah itu pakai data apa? Silakan. Kalian berdua gantian, silakan. Macet Ustaz, macet. Kamu diskusi ya apa siapa? Enggak, kalau saya mau sedikit. Silakan Kita kalau beda pakai saja, ayat saya biar ngomong Bapak itu saja. yang ngelawan. Kalau saya ini tidak hafal ayat tapi semuanya saya bisa meluruskan yang ada itu. Iya, silakan. Itu. Ini, kamu mengatakan tadi. Ya, Coba makanya begini, saya kalau dengar. kita- Kalau Allah itu pun ada tambahan, bukannya Allah toh. Maka jadi pahami Allah yang mana? Apakah Allah Jat, Allah SWT, Allah Kok situ bahas dulu firman. Firman dulu selesaikan Mayang. Kok usah itu. Firman dulu, firman. Begini dulu. Firman, kalau ini kan kepercayaan orang Kristen. Firman menjadi manusia. Ngapain salahnya? Dia maha kuasa, mau apa saja biar jadi tai. Kamu bilang itu tetap dia bisa. Tidak semudah itu orang yang johir batin itu ngertilah. Nah di sana kuncinya. Sedangkan di sana kan berkata kan lakum dinakum bilangnya waliyadin. Kok kenapa ngeledek yang lain? Nanti kalau kamu hujat kepunyaan orang, keyakinan orang lain nih, nanti dia balik lagi Malah menghujat, nangis. melebihi. Malah Ya. nangis dia Ustaz. Siapa yang nangis? Nggak Ada batasan pencipta itu. Gimana? Kalau pencipta itu udah Firman diciptaan. itu ada yang Kami dinamakan paham. Mustahil firman nggak? logos. Nggak usah. Aduh, sok pencipta itu jadi ciptaan gimana sih? Lanjutlah pakai data. Begini. Kalau mau diskusi pakai data. Karena ada banyak arti firman, ada yang logos, ada grafe, ada remata. Nah makanya tak tidak tahu seperti itu. Nah itu tidak tahu. Nah jangan kau samakan remata dengan logos, itu beda. Ya. Ya udah pakai data silakan. Logos Iya. ini katanya ini. Nah begini loh, sudah Silakan, pakai saya mau data. bicara. Iya, ini kan bicara, ini kan Injil Yohanes kan ini pertanyaannya tadi awal.
hakikatnya adalah Allah. Apa buka Itu ayatnya? adalah kesetaraan dengan Allah Coba buka Bapa. ayatnya. Ayatnya buka coba pada mulanya. Coba. Saya sudah baca ya Injil Yohanes 1 ayat 1. Ya coba baca gimana 1 Yohanes 1 itu. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya, Berarti terus Yesus ini, coba menurut Yesus ini firman jadi manusia atau manusia? menurut Yesus dulu. Ini kan belum ada kata-kata Yesus di sini. Ini adalah hanya Enggak, firman. saya ingin menurut Yesus. Ini kan Menurut sebelum Yesus. inkarnasi. Ini kita Ya bicara sudah, sebelum ya inkarnasi. sudah kalau gitu saya bantah dengan ucapan Yesus. Silakan. Akan saya bantah dengan ucapan Yesus habis ini. Silakan. Udah, kita ini adalah bicara pra-inkarnasi. Ya, silakan. Nah, ini kan bicara sebelum inkarnasi. Nah, dalam sebelum inkarnasi dia adalah firman, yaitu logos. Iya enggak? Nah, Ya, ayat terserah, pertama ya, tadi, ya, pada mulanya adalah Ya, firman. silakan aja nanti saya bantah pakai ucapan Yesus nanti. Silakan. Loh, jangan kau lari. Ini kan kita bicara pra-inkarnasi, belum ada kata Yesus. Ya, terserah, Ini kan nanti saya bicara bantah. sebelum Ya. inkarnasi. Oke, Yesus Nanti itu kau menerima bantah firman. dengan Oke, Yesus itu setelah- menerima firman enggak? Yesus menerima firman. Sebentar Pak, nanti kau tunjukkan itu adalah ketika Yesus menerima itu adalah remata atau logos, itu nanti kau tunjukkan, ya. Saya minta nanti. Iya, nanti saya minta di situ kau samakan logos, remata, grafe itu kau samakan atau bagaimana? Nanti saya tanya Anda, ya. Ya udah silakan. Saya kamu jelaskan dulu, narasi. sebentar Pak, saya jelaskan dulu Pak. Kamu narasi tak dengar nanti saya bantah pakai ajaran Yesus. Silakan. Iya, jangan Bapak panik dulu, saya jelaskan dulu. Ya, silakan. Ya. Ya, nanti Bapak jelaskan ya apa itu logos, apa itu grafe, apa itu remata, ya. Nanti Bapak bisa harus mengerti di situ. Ya, saya jelaskan yang pertama. Pada mulanya adalah firman. Ini bukan kata firman, itu adalah logos. Yang menggunakan kata logos. Dan logos itu adalah Allah. Nah, dan kalau itu adalah logos, itu adalah Allah, ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Kata manusia itu memang tidak tepat dalam LAI. Itu sebenarnya itu adalah menggunakan bahasa Jawa adalah sarx, yaitu daging. Nah, daging itu adalah manusia. Nah, siapakah manusia itu? Dalam ayat 17, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus. Itu merujuk kepada Yesus. Ya. Mulai dari ayat 16. Karena dari kepenuhannya, sebentar Pak ya. Atau Bapak mau diskusi atau bagaimana ya? Nah ini tadi ya, ini dua arah diskusinya ya. Nanti saya akan tanya balik tentang Al-Quran. Ya, 16. Dan karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus. Itu adalah kasih karunia. Nah, itu sudah jelas bahwa firman ini adalah Allah, dan siapakah manusia adalah Yesus itu sendiri. Oke? Jadi saya sudah jawab, jangan ditanya ulang-ulang. Nanti ada 2 pertanyaan. Kamu balik dalam Udah, oke. Ini menurut pagan Kristen ya. Nah, sekarang saya menurut Yesus. Oke, gantian kita. Jadi kalau menurut Yesus, Yesus ini adalah manusia yang menerima firman. Karena dia ngaku utusan. Apa itu utusan? Yohanes 3:34, penyampai firman. Emangnya Yesus menerima firman? Nah, gantian, Bang, tenang, jangan panik. Kamu tak injilin, ini penginjilan gratis ini tanpa perpuluhan. Karena Anda tidak paham Bible. Jadi firman itu kan sifat. Kayak Tuhan mendengar, Tuhan melihat, Tuhan berbicara. Jadi pendengaran Tuhan, bicaranya Tuhan, ini tidak akan menjelma, diperdengarkan. Kalau melihat ya untuk melihat. Yang kedua, Tuhan ini ketika menciptakan itu dengan berfirman. Bukan firman yang jadi makhluk, tapi berfirman. Misalnya, Badi'us samawati wal ar. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Ketika Allah ingin menciptakan, nggak sulit, cukup dia berfirman. Hamillah Maria, hamil. Atau dalam Kejadian 1 ayat 3, berfirmanlah Tuhan, jadilah terang. Jadi, bukan firman jadi cakrawala. Bukan firman jadi terang. Tapi Tuhan menciptakan dengan berfirman. Kalau dalam Bible Tuhan menciptakan dengan berfirman, Yakobus 1 ayat 18, Petrus 3 ayat 5, Ibrani 11 ayat 3. Tuhan menciptakan dengan berfirman. Contohnya, hamillah Maria, hamil. Bukan firman jadi Yesus. Nah, karena firman itu sifat ucapan Tuhan. Mana datanya? Keluaran 34:28, Yeremia 15:16, Yeremia 30 ayat 4, Yehezkiel 3 ayat 4.
Jadi perkataan Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan pun kan keluar dari mulut Tuhan. Jadi Anda ini salah paham. Tidak ada firman menjelma itu, gak ada. Yang ada Tuhan menciptakan dengan berfirman. Kejadian 1 ayat 3, Kejadian 1 ayat 6. Itu yang benar. Makanya Yesus, kata Yesus, aku ini utusan. Matius 15:24. Tugas saya penyampai firman. Yohanes 3:34. Saya menerima firman. Yohanes 12:50. Caranya aku mendengar. Yohanes 15:15. Setelah aku dengar, aku sampaikan kepada umatku seriwil. Yohanes 17:8. Mana firman itu? Nah, kalau dibukukan ya Injil. Kepada Nabi Muhammad Al-Quran. Kepada Musa ya Taurat. Jadi yang firman Tuhan Taurat, Injil, Al-Quran. Sedangkan yang menyampaikan yaitu Nabi Muhammad, Yesus, Musa, penyampai firman. Itu yang benar. Kalau kalian enggak, manusia yang menyampaikan firman dijadikan firman. Ini namanya Anda itu buta, tidak tahu tentang kitab suci. Silakan. Halo, host. Coba kamu carikan Isa itu diciptakan. Yang sering disamakan dengan orang Kristen. Isa itu diciptakan. Coba kamu cari di sana. Di mana ayatnya? Inna masalah Isa indallah kamasali Adam. Khalaqahu min turab summa qala lahu kun fayakun. Aku menciptakan Isa sebagaimana aku menciptakan Adam. Cukup aku bilang kun jadi. Oke, silakan. Ya. Halo. Kembali kepada tadi. Sedikit Pak ini orang Kristen juga. Sedikit. Kun payakun tuh ndak ada itu proses itu. Ndak ada kejadiannya. Oke, Kejadian 1 ayat 3. Berfirmanlah Tuhan, kun, maka jadilah. Kejadian 1 ayat 6. Berfirmanlah Tuhan, jadilah cakrawala. Nah itu. Kan itu dengan kalimat kun itu. Berfirmanlah. Kun. Fayakun, maka jadi. Nah itu, sama itu. Oke, silakan. Sudah Pak Mayan, silakan dulu Pak Mayan dulu. Silakan. Karena yang baru itu kan barang yang sudah jadi, datangnya ke belakangan. Nah, itu cuma menjelaskan yang dari sisi yang lain. Ngomong-ngomong. Itu, saya ini tahu semua. Bisa ngelak. Nyambung nggak nyambung? Kurang Nggak sejaman maksudnya. Jadi maksudku yang di kisah itu yang direwayahkan tuh kitabmu paralel. Malah curhat. Nggak yang curhat. Kenyataan itu. Belakangan kan 1500 sampai 2000 tahun itu. Ngomong-ngomong. Silakan, langsung. Nanti Jangan dicocokmologi, maksudku gitu, maksudku. Jadi biarlah berjalan sendiri di sana. Saya pakai data, kamu ngomong cocokmologi. Sedangkan kamu udah masuk. Data itu 10 kali buka data, isinya gitu-gitu juga. Saya ini tidak bisa pelintir. Hati yang tulus, ikhlas keluarnya. Silakan. Nanti tak bantah pakai data gantian kita. Apa ini kok nggak ada data ini? Itu alif lamin aja Pak. Aduh. Bisa Mana Mayang ini? Nggak Udah suruh itu masukin ayam ke kandang itu Mayang. Ayammu tuh di luar masukin ke kandang dulu tuh ayamnya. Ayamku semua kenyang sudah, bukan seperti ayammu. Kenyang semua, anak-anakku pintar semua. Kalau sudah pintar itu nggak mungkin nyembah manusia. Nyembah manusia disembah. Enggak, kamu itu coba yang diutus maksudnya kedua orang tuanya dengan diutus langsung dari atas yang mana yang absah. Apa sih ngomong? Kami kan menjunjung apa? Yesus Kristus. Kalian kan menjunjung Muhammad. Bukan, kalian bukan menjunjung. Kalian ini benci ke Yesus, menolak ajaran Yesus kalian. Udah tahu hukum yang terutama, Tuhan itu Allah, kamu Yesusnya. Udah tahu Tuhan itu Esa, malah kamu 3. Udah tahu Yesus itu menerima firman, dikatakan firman jadi manusia. Jadi Kristen diciptakan untuk merusak ajaran Yesus. Menurut dia. Buktinya orang Adam ayam. Orang-orangnya Adam ayam, enggak ada yang serudukan. Mau jadi gerombolan.
Makanya saya selalu mengatakan, kalau kalian mentuhankan Yesus, imani saja, silahkan. Tapi jangan pakai Bible, berhadapan dengan apologet kamu. Karena apologet Islam ini sudah menguasai Bible-nya. Kalau kalian kan cuma pelongo, tidak tahu apa-apa tentang Bible ini. Saya menguasai marifat dengan hakikat sudah. Tidak usah. Tinggi ya, ketinggian. Bukan kesombong. Lama-lama jadi luga ini orang. Jadi luga nomor 2 habis ini. Jadi gila, cuh. Kita paham sendiri itu. Ajib. Bang, kamu ngomong marifat hakikat, kamu kira kami bilang, wow hebat. Enggak, malah tanggap orang gila mana. Oke, silakan. Ya, ini kembali kepada kata firman tadi ya. Nah ini Pak tadi saya sudah minta, mau saya beri kesempatan tadi, coba jelaskan. Firman itu kan banyak arti ya, ada yang disebut logos, ada yang disebut remata, ada yang disebut grafe. Nah, logos itu kan apa? Itu firman juga. Remata itu kan firman. Nah kan kalau kita tidak mengutip-ngutip ayat, ya, Yesus kan menerima firman. Nah, itu firman yang bagaimana? Logos, grafe, atau remata. Nah, kalau tidak paham itu berarti Anda gagal paham di situ. Ya. Itu saya kerjakannya, saya merujuk kepada logos saja. Logos itu adalah firman, itu adalah artinya ilmu atau kecerdasan. Iya. Kalau remata itu adalah perkataan. Itu adalah perkataan. Begitu dengan grafis itu adalah firman yang ditulis. Oke, yang jadi Yesus ini firman atau bukan? Gimana? Yang menjadi Yesus ini apa? Firman. Ya, logos itu. Bukan Logos itu apa? Apa logos itu? Ilmu atau kecerdasan. Oh, berarti yang menjadi Yesus ilmu, bukan firman. Ya, ilmu itu dalam membentuk sebagai manusia. Yang saya tanya, yang menjadi Yesus ini ilmunya Tuhan, apa firmannya Tuhan yang menjadi Yesus? Yohanes pasal pertama itu sudah jelas. Ya, yang saya tanya, yang menjadi Yesus ini firmannya Tuhan atau ilmunya Tuhan? Tidak ada kata-kata firman Tuhan di situ. Itu adalah saya sudah jelaskan definisi dari logos. Oh, itu adalah ilmu atau kecerdasan. Ya, terus saya nanya, yang menjadi Yesus ini firman atau ilmunya Tuhan? Dalam. Loh, ilmunya Tuhan bagaimana sih? Loh, coba sekarang arti firman itu apa saja? Saya sudah jelaskan tadi, arti firman itu yang merujuk kepada logos itu adalah ilmu atau kecerdasan. Berbeda dengan remata. Oke, yang menjadi Remata Yesus itu adalah ini- perkataan. Oke, yang menjadi Yesus ini firman yang bermakna apa? Bermakna apa logos? Logos itu apa? Saya sudah dari tadi saya sudah Ilmu, jawab itu oke. belum terus. Jadi ilmunya Tuhan menjadi Yesus gitu. Kamu nggak tahu arti nggak logos dulu? Loh, makanya bingung kamu kan? Aku tidak. Kamu tidak tahu paham arti mana yang disebut perkataan, mana yang disebut ilmu atau kecerdasan. Kamu nggak paham. Ya, jadi gini, kalau firman itu perkataan Tuhan, berarti Yesus diciptakan dengan berfirman. Jadilah Yesus, jadi. Jadilah cakrawala, jadi. Tapi kalau firman di dalam 1 Yohanes ayat 1 tuh kamu maknai adalah ilmu, berarti ilmunya Tuhan jadi Yesus gitu. Bukan firmannya. Begini, kalau Anda mengatakan itu menciptakan, tidak ada sejarah Yesus diciptakan dalam Kejadian pasal pertama. Kamu tahu nggak diciptakan itu maknanya? Ya, kamu mengatakan bahwa Kenapa orang Kristen itu bingung? Karena dia tidak tahu apa itu makhluk, apa itu kholik. Contohnya, makhluk itu apa? Makhluk itu segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Tanda-tandanya dari tidak ada menjadi ada. Awalnya bumi ini tidak ada, kemudian ada karena diciptakan oleh Allah. Awalnya tahta ini tidak ada, tiba-tiba ada di dunia, diciptakan. Awalnya Yesus ini tidak ada, tiba-tiba Allah ciptakan, hamilah Maria muncul ke dunia. Jadi makhluk itu sesuatu selain Allah. Tanda-tandanya makhluk itu dari tidak ada menjadi ada. Jadi segala sesuatu, langit dan bumi isinya awalnya tidak ada, makanya disebut makhluk. Yesus awalnya ada nggak di bumi ini? Nggak ada. Saya juga nggak ada.
kemudian ada, berarti makhluk. Apa makhluk itu? Diciptakan. Gitu. Sedangkan Allah Khalik, pencipta. Gitu yang benar itu. Oke, silakan. Bisa nggak biasakan jangan di mute? Bisa asalkan Kalau ganti. ini kita nggak enak diskusi. Gantian, jangan dipoto. Jangan dipoto. Silakan Enggak, ada saya nggak moderasi. potong, tapi kita apa di sini apa? Ini kita nggak usah mute. Ya udah silakan. Di sini. Langsung generasi. Silakan. Silakan. Ya kalau di mute ya nggak itu kan itu nggak benar itu ya. Ya silakan. Udah lanjut. Ya. Kamu mengatakan tadi, saya tanya aja begini aja, jadi satu pertanyaan aja kamu. Menurut kamu itu Yesus itu diciptakan atau ciptaan? Diciptakan. Diciptakan. Oke. Di mana sejarahnya itu diciptakan? Apakah sejajar dalam penciptaan pertama atau ada penciptaan kedua? Saya tanya kamu. Oke, Yesus ini diciptakan awalnya tidak ada, tiba-tiba Maria hamil, melahirkan Yesus. Sama seperti saya, awalnya saya tidak ada, tiba-tiba ibu saya melahirkan saya. Itu semua kehendak Allah. Makanya dalam Al-Quran gini, kenapa kalian mentuhankan Isa yang aku ciptakan tanpa ayah? Apa sulitnya bagi aku, kata Allah. Adam aku ciptakan tanpa ayah dan ibu. Hawa aku ciptakan tanpa ibu. Isa aku ciptakan tanpa ayah. Walina ja'alahu ayatan linna. Sebagai tanda aku ini kuasa. Bisa menciptakan tanpa ayah, bisa. Yaitu Isa. Menciptakan tanpa ibu, bisa. Hawa. Menciptakan tanpa ayah dan ibu, bisa. Semua itu sebagai tanda kekuasaanku. Gitu. Oke, silakan. Oke, saya sudah bilang tadi jangan di-mute ya, kalau di-mute. Ya, ini kan tadi kan diciptakan ya. Ini kan Yesus diciptakan. Menurut definisi kamu, diciptakan itu seperti apa? Jadi diciptakan itu segala sesuatu yang tidak ada tiba-tiba ada. Pasti kan ada yang membuat apapun itu. Nah secara logika misalnya rumah, saya punya rumah, awalnya saya tidak punya, lalu saya buat, akhirnya punya, ada. Sama dengan segala sesuatu di langit dan bumi, awalnya tidak ada, kemudian ada, berarti ada yang awalnya tidak ada. Ada yang menciptakan, kan gitu kan? Berarti disebut makhluk. Ayo. Sudah. Nah silakan. Berarti definisi diciptakan itu dari yang tidak ada menjadi ada, kan begitu kan? Iya, betul. Iya. Oke, kalau kamu mengatakan Yesus diciptakan, ya, berarti itu berapa kali Allah menciptakan? Allah menciptakan segala sesuatu mulai dari awal sampai akhir. Allah yang menciptakan. Di dalam Yesaya 45 juga sama. Enggak, saya tanya berapa kali, bukan Allah yang menciptakan semuanya, tetapi berapa kali Allah menciptakan? Loh, semuanya dari awal sampai akhir Ya, kiamat. semuanya, tetapi berapa kali? Loh, nggak bisa dihitung. Coba kamu baca Yesaya itu. Allah menciptakan segala sesuatu, semuanya, mulai dari awal sampai akhir. Iya, saya ngerti semuanya yang ada di muka itu Allah semuanya ciptakan. Tetapi berapa kali Allah menciptakan? 1 kali, 2 kali, 3 kali kah? Atau bagaimana? Nah, segala sesuatu yang ada itu diciptakan, bukan ada Iya, betul. sendiri. Ini. Makanya misalnya ya, sekarang ada bayi lahir. Ya Allah yang berkehendak itu. Jadi tidak bisa dihitung. Pak, begini Pak, yang saya tanya, saya nggak tanya semuanya memang dia diciptakan. Itu betul, oke. Berapa kali dia saat menciptakan? Nggak pernah istirahat gitu aja Ustaz. Dia ada tuh istirahat. Kalau izin dulu dari tadi gua kesel nih di bawah nih. Pernah berhenti dalam menciptakan. Ini orang ini. Itu kan definisi. Dari tadi dia bertanya, tapi tempat mendengarkan jawaban nggak ada di kepalanya gitu loh. Jadi percuma. Ini frame Gitu loh. ini. Aduh. Ini Kau salah bertanya, definisi. kau itu Udah dengarkan bertanya, aja. kau itu bertanya, dengarkan jawaban, jangan diulang-ulang Saya pertanyaannya. lagi mendengarkan kok. Ya coba kau dengarkan ya, apa pertanyaanmu? Ini kan katanya apa tadi mengatakan bahwa semuanya ini diciptakan semuanya. Pertanyaan saya tanggapi, apakah berapa kali Allah menciptakan? Oke. Oke, dijawab, silakan. Oke.
Jadi Allah menciptakan langit dan bumi dan isinya itu mulai dari awal sampai terlahir kiamat itu Allah yang menciptakan semuanya. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Kalau dalam Bible Yesaya 41 ayat 20. Supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami bahwa Tuhan yang membuat semuanya ini dan yang Maha Kudus, Allah yang menciptakannya. Jadi semuanya mulai dari awal penciptaan sampai terlahir hari kiamat, kalau ada sesuatu ya Allah yang menciptakan itu. Jadi jangan ditanya berapa kali. Loh, belum kiamat masih akan ada hal-hal yang muncul. Contohnya bayi, ya masih banyak yang akan melahirkan. Itu semua kehendak Tuhan. Gitu loh. Jadi jangan ditanya berapa kali. Uang ini berapa miliar, berapa miliaran ini yang Allah ciptakan langit dan bumi isinya ini. Bertahap. Nah gitu jawabannya ya. Jadi nggak bisa dijawab berapa kali. Oke, itu. Udah. Nggak bisa, nggak ada hak Anda menanggapi. Kalau Anda menanggapi, Anda ditanya balik. Nggak bisa. Anda ditanya balik. Ya, kalau begitu, siapa yang menciptakan di Bible? Jangan, saya ikuti dengan fakta dulu. Jangan. Kalau begitu, ya udah, ikuti aja ke pohon. Nah, bagaimana? Ikut ke pohon sana. 1, 2, 3, naik pohon. Gua kesel lo dari tadi lo ya. Udah naik ke pohon. Siap-siap. Pertanyaan. Siapakah teman-teman yang mendengarkan di sini yang bersedia anterin pisang? Angkat tangan. Siapa yang bersedia anterin pisang? Siapa? Angkat tangan. Siapa yang bersedia anterin pisang? Ya itu banyak itu. Saya. Siapa ini? Woi banyak ya. Silakan laksanakan tugasmu nak. Dia udah naik di pohon. Memang bisa dihitung itu Ustaz. Berapa kali gitu. Kalau dijawab tuntas ya bisa 6 masa penciptaan. Bukan berapa kali. Enggak, itu pertanyaan kayak mau lagi touring, kayak mau lagi berapa putaran, berapa kali mandi, enggak pakai begitu. Itu pertanyaan ke makhluk. Jadi berapa kali itu pertanyaan ke makhluk ya Ustaz ya? Betul apa betul? Iya. Betul. Oke, sekarang ini kenik of cerot. Silakan Bang. Sampai siang semuanya. Ya. Halo, Bang Dito mau masuk abangku. Silakan. Ustaz tanya terus Ustaz. Pokoknya kalau ngeyel urusan gua. Silakan cerot. Cross. Ayo silakan. Ya, tentu saja di dalam kekristenan Allah Sang Pencipta itu menciptakan segala sesuatu melalui. Entar dulu Pak Kenek. Saya kasih topik dulu. Tadi kan pertanyaannya siapa yang mencipta? Ya kan ya. Dan berapa kali mencipta? Saya balikin ke Anda. Di Bible itu siapakah yang mencipta dan berapa kali dia mencipta? Saya coba pakai pertanyaan dia. Silakan dijawab sesuai dengan kekristenan. Allah menciptakan. Siapa? Allah menciptakan. Kok Allah yang menciptakan? Di mana tertulis di Bible Allah yang menciptakan? Di Kejadian 2 ayat 1 pada hari. Enggak ada di situ Allah. Elohim di situ. Elohim. Iya, itu kan kenapa juga? Enggak ada kata Allah di Bible. Elohim. Siapa bilang tidak ada? Bible yang kami pakai itu kata. Itu bahasa Indonesia. Coba baca originalnya. Beresit bara, dengerin. Beresit bara Elohim yang menciptakan. Bukan Allah. Jangan niru Islam dong. Jangan niru Islam. Pakai identitas sendiri, oke? Gue kan orang Indonesia Pak, bukan Yahudi gue. Emang Bible-mu dari Indonesia? Yes, I'm from Indonesia. Ya kamu dari Indonesia, tapi original teksnya bahasa apa? Original teksnya itu bahasa Yunani, Septuaginta. Bahasa Yunani, yakin? Iya. Kejadian 1 bahasa Yunani. Septuaginta. Tar dulu bro. Dengerin dulu. Original teks Kejadian 1 bahasa Yunani gitu.
Anda tanya original teks Kristen. Ya, Kejadian 1 itu original teksnya bahasa apa? Iya, kan dari bahasa Hebrew diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Mana di mana? Bagaimana bunyi Yunaninya Kejadian 1? Ini poinnya apa juga itu, Pak? Tidak ada. Bagaimana bunyinya, kau yang ngomong? Bagaimana bunyinya? Kalau punya Anda framingnya ini. Kok framing, orang lagi nanya berdasarkan argumentasi kamu loh. Saya kan menggunakan terjemahan bahasa Indonesia, salahnya di mana? Iya, bahasa Indonesia ini sumbernya dari mana? Coba, kau Ustaz Tata dulu, diam ini loh pertanyaannya. Ustaz Tata, terjemahan bahasa Indonesia Al-Quran itu berasal dari bahasa apa, Pak Ustaz? Bahasa Arab. Bahasa Arab. Contoh misalnya, Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Original teksnya bahasa seperti apa bunyinya, Pak Ustaz? Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Ya, Nah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu kira-kira begitu ya. Muslim ditanya cepet loh. Sekarang nih. Silakan dibaca original teksnya. Naik. Iya. Bahasa originalnya itu Hebrew, tapi diterjemahkan ke dalam Septuaginta, yaitu Yunani. Iya, baca. Iya, dibaca. Original teksnya dibaca, itu yang Yunaninya apa, Bu? Saya mau dengerin. Ya untuk apa, Pak? Ya untuk saya dengerin. Ini 2026 sudah diterjemahkan. Terjemahannya bagaimana bunyinya? Oke, saya bacakan ya terjemahannya. Ya. Bentar, saya ambil Alkitab saya dulu. Ya, ambil. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Salah. Bentuk dan kosong. Salah. Allah melayang-layang. Salah. Nggak ada kata Allah di situ. Di situ Elohim. Nggak ada kata Allah. Nggak ada. Lu korban terjemahan. Ya udahlah, Takwa, kamu debat sama Handeles saja lah. Ya udah, lu tidur sana. Gue paling nggak suka orang kalau nggak mau jujur. Lu tidur. Saya sudah mengatakan jujur, tapi kamu tidak mau terima. Nggak ada. Lu jujur, tapi kita luruskan. Kamu nggak mau pinter. Lah, saya kan menggunakan terjemahan bahasa Indonesia. Saya mempergunakan originalnya. Saya bilang nggak ada kata Allah di sana. Di situ Elohim. Alasan saya menggunakan terjemahan bahasa Indonesia kan aneh. Oh, itu kalau begitu Allah itu siapa? Kenapa? Allah itu siapa? Sembah umat Islam. Allah itu siapa? Sang Ilahi. Sang Ilahi. Siapa Tuhanmu? Siapa nama Tuhanmu? Tuhan saya adalah Yesus Kristus, Putra Allah yang Maha Hidup. Yang menciptakan alam semesta siapa? Yang menciptakan alam semesta itu adalah Firman Allah. Firman. Kok kamu ini mbalelo sih? Coba baca lagi Kejadian 1, yang menciptakan siapa? Coba baca Kejadian 1, yang ciptain siapa tadi? Kayak Kejadian 1 nggak ada nama Yesus deh. Bila terang itu jadi. Enggak, yang menciptakan di Kejadian 1 siapa? Kejadian 1 kan, Yesus belum dinyatakan di dunia ini. Berarti bukan Yesus yang menciptakan. Tar dulu, yang menciptakan alam semesta Karena di ini. dalam kekristenan itu tahu waktu. Dengarkan pertanyaannya. Di dalam kekristenan itu bukan genuine, jadi kami mengetahui garis waktu. Bukan itu pertanyaannya. Yang menciptakan alam semesta Yesus atau bukan? Yang menciptakan alam semesta siapa? Saya nggak nanya itu, Kucluk. Yang menciptakan alam semesta siapa? Saya ulang kembali kepada orang Kristen menjawab, kamu tidak Yang jujur aja. Kalau emang terjemahan itu salah, yang bilang jujur aja salah. Saya ulang kembali ya. Saya ulang kembali nih. Kalau kau nggak jawab, saya turunkan. Siapakah yang menciptakan alam semesta? Yesus atau bukan? Yang menciptakan alam semesta itu adalah Firman. Oke, Firman. Siapa itu Firman? Yang merujuk kemana-mana. Firman Allah yang satu-satunya itu. Siapa itu namanya? Namanya gimana? Siapa nama pencipta alam semesta? Siapa? Iya, tentu saja Allah. Berarti bukan Yesus. Berarti bukan Yesus.
Yesus itu adalah firman sang Ya, lu turun. Udah dua orang saya naikin ke pohon. Kau kembali ke pohon, cari temanmu yang tadi itu. Nah, sekarang teman-teman ini udah dua naik ke pohon nih. Kira-kira siapa yang mau anterin pisang? Silakan jawab di bawah. Siapa yang mau anterin pisang? Udah dua orang nih. Siapa yang mau anterin pisang? Udah dua orang. Tugas kalian di bawah itu, jangan saya disuruh. Siapa? Oh banyak. Oke, makasih bantuannya. Berikutnya silakan. Pertanyaan sederhana saja susah amat sih jadi orang. Lu naik sini bawa otak. Siapakah yang menciptakan alam semesta? Tinggal sebut namanya siapa. Coba saya tanya Ustaz Tata. Ustaz, sesuai Al-Quran yang menciptakan alam semesta siapa Pak Ustaz? Ya Allah, Allahul ladzi khalaqa wal arda. Udah. Ya, selesai. Bagaimana cara menciptakannya Pak Ustaz? Tadi usama wal arda qad amran fa inama yaqulu lahu kun fayakun. Jadi, Makasih Pak Ustaz. Jelas kalau muslim ditanya itu loh. Kenapa ini kalau Oten ditanya kenapa ribet? Yang ciptain Yesus. Menciptakan Yesus. Baik. Gak apa-apa kita ikutin dia. Yesus di mana tertulis Yesus yang menciptakan, bro? Mana 1 ayat 3. Baik. Jadi Yesus yang menciptakan alam semesta, betul? Ya. Oke. Jadi Yesus juga yang menciptakan manusia. Itu kan iya sebelum dia jadi manusia semua yang dia ciptakan. Oke, baik. Jadi Yesus juga yang ciptakan Bunda Maria. Oh, nggak ada tertulis Yesus ya, yang jelas ya firman sang firman. Saya ulang kembali. Saya ulang kembali. Itu sendiri. Dengarkan dulu, bro. Saya mau bikin nyaman Anda loh. Jangan mempersulit dirimu. Oke? Yesus yang menciptakan. Dengerin. Apakah Yesus yang menciptakan manusia? A iya, B tidak. Ya. Iya, baik. Apakah Bunda Maria manusia? Iya. Iya. Apakah Yesus yang ciptakan Bunda Maria? Yang menciptakan ya Bunda Maria itu ya Allah. Bukan Yesus. Ya Yesus salah juga ya, berarti ya oke lah, boleh lah. Boleh lah. Berarti Yesus yang kan ciptakan. dia belum datang. Coba ulang. Coba kau ulang. Yesus yang ciptakan ibunya. Nah, coba ulangi. Allah, saya nggak bicara Yesus. Kalau untuk Bunda Maria saya bicara Allah. Kenapa jadi mengingkari? Bahaya ini kalimat ini. Kenapa mengingkari Yesus? Kenapa kau mengingkari Yesus? Enggak, bukan melihat Yesus kan ada dari dua sisi. Ntar dulu jangan bawa sisi kan gitu. Ntar dulu ya, dengerin baik-baik, santai-santai ya. Apakah Yesus yang menciptakan manusia? Iya, sebelum prainkarnasi. Baik. Kita bicara ya garis bawah prainkarnasi ya. Terserah lu. Mau prakondisi kek, mau pra apa lah gitu ya. Saya ulang. Apakah Yesus yang menciptakan manusia? Ya, baik. Apakah Yesus yang menciptakan Adam? Ya. Oke. Apakah Yesus yang menciptakan Maria? Ya. Ya, udah cukup. Mana lebih duluan ada? Dengerin dulu. Mana lebih duluan ada, Yesus atau Maria? Bunda Maria. Yesus dulu. Yesus dulu. Mana lebih duluan? Mana lebih duluan anak daripada ibu? Ya, ini kan anaknya khusus buat Yesus, spesial ini. Iya, terserah lu. Saya ulang kembali. Mana lebih duluan anak daripada ibu? Yesus dulu sebelum ada. Berarti lebih duluan prainkarnasi ya. Mana lebih? Iya udah. Mana lebih tua, Yesus atau Maria? Secara prainkarnasi ya Yesus lah. Yesus sudah ada sebelum Abraham ada.
Baik. Ya kan, Mana sebelum lebih Abraham tua? ada Yesus. Iya, iya. Mana lebih tua anak daripada ibu? Ya itu mah pasti ibu lah. Loh, Ya. kok ibu lebih tua daripada anak? Bukannya anak yang ciptain ibu? Ya kalau manusia biasa betul, tapi kalau Yesus, nah bagaimana dengan ayat aku ada sebelum Abraham ada? Iya, Apakah makanya- Maria lebih ada dari Iya, Abraham makanya lu dulu? pakai Gitu, kan gitu. makanya lu pakai data itu menjawab, jangan ragu. Saya ulang kembali. Enggak ragu. Mana lebih tua? Maria atau Yesus? Secara fisik Bunda Maria dulu yang lebih ada. Loh, Tapi kejadian satu. secara fisik, Ya, secara Yohanes 1 nomor non-fisik. 3. Yes. Yohanes 1 nomor 3 itu loh. Gimana itu? Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dia itu Saya siapa? kan bicara reinkarnasi, Bang. Dia itu siapa? Yesus. Yesus. Nah, sekarang ini mana lebih tua Yesus daripada Maria? Oh, jelas Bunda Maria dulu lah kan kalau di secara fisik ya, saya bicara secara fisik ya. Yang menjadikan Maria siapa? Ya firman itu. Siapa kan itu? belum jadi Yesus. Ya. Berarti bukan Yesus. Berarti bukan Yesus yang jadiin Maria. Iya, nggak ada secara eksplisit itu berkata Yesus. Nah, berarti diralat ya. Berarti kita ralat, berarti bukan Yesus yang mencipta ya, betul? Mau diralat? Ini siapa nih? Maria nih. Maria. Enggak, mau diralat enggak? Bukan Yesus yang mencipta. Diralat apa diteruskan? Yesus pencipta tapi bicara reinkarnasi nih. Terserah lu. Kan lihat Yesus Iya, terserah lu. Dari dua sisi. Mau diteruskan Yesus yang mencipta atau bukan Yesus yang mencipta? Diteruskan atau diralat? Diteruskan boleh. Ya, diteruskan. Baik. Kalau diteruskan permudah jawabanmu, Bro. Ya, oke. Kalau mau diteruskan jawabanmu dipermudah, jangan dipersulit dirimu. Oke? Udah simpel kok. Oke, baik. Simpel. Mana lebih tua, Yesus atau Maria? Secara fisik Bunda Maria lebih tua. Secara fisik ya manusia ya. Tapi secara apa? Secara non fisik Yesus lebih tua. Itu Non aja. fisiknya yang mana itu? Non fisiknya yang mana itu? Non fisiknya? Fisiknya sebagai manusia. Ya, non fisiknya yang mana? Firman. Firmannya yang mana? Ya itu firman itu sendiri. Contoh. Bentar ya. Firman Oke, itu. baik, kita cek. Yesus itu kalau nggak salah ya, itu kan pernah dikandung Maria berapa bulan kira-kira? 9. 9 bulan. Yang dikandung Maria itu siapa? 9 bulan. Yesus. Yesus. Itu yang ciptakan Maria. Iya. Oke, baik. Mana lebih tua isi kandungan Maria daripada Maria? Maria dong. Oh, jadi lebih tua Maria daripada yang ciptain Maria? Iya dong. Kalau secara fisik ya pastinya Maria. Berarti lebih tua Maria Kalau dari secara non-fisik. dengerin. Jadi lebih tua Maria daripada yang menciptakan Maria, begitu? Itu kan ngeliatnya secara fisik. Ini ada dua nih karena Ya terserah Yesus ini kan ada lu. fisik sama non fisik. Iya. Di dalam kandungan Maria itu ada berapa? Non fisika atau fisika dalam kandungan Maria? Iya non fisik lah, karena kan udah berbentuk bayi ya. Berarti yang artinya yang dikandung Maria itu adalah Yesus yang ciptain Maria, betul? Betul. Oke, mana lebih tua? Maria atau yang ciptakan Maria? Non fisiknya Yesus ya yang lebih tua lah. Apakah non Yesus ya. Oke, apakah non fisiknya Yesus ada juga termasuk di dalam kandungan atau dia tidak dikandung? Kalau non fisik kan nggak bisa dikandung ya. Ya jelas dia kan sang firman itu kan nggak bisa berbentuk.
Berarti Bunda Maria hanya mengandung fisik, tidak ada nyawanya, tidak ada rohnya. Ya itu dia. Jadi Dia Bunda kan Maria dia- mengandung, jadi Bunda Maria hanya mengandung mayat, tidak hidup itu Yesus dalam kandungan. Bukan, ya bukannya Gimana? mayat dong. Yang jelas kan dia ada kehidupan lah pasti. Non fisiknya itu apa itu? Non fisik Yesus itu seperti apa? Sang Firman itu. Apakah Sang Firman itu ada dalam kandungan? Ya iyalah, secara analogi. Oke, ada. Konsekuensi Berarti- logisnya ya seperti itu. Berarti Bunda Maria mengandung fisik dan non fisik si Firman itu, betul? Iya, betul. Oke, Saya baik. bisa betulin nih. Baik, betul ya. Artinya, mana lebih tua? Maria daripada seluruh isi kandungannya? Saya kan bilang, kalau secara fisik, pastinya Maria lebih tua. Secara non fisik, jelas Yesus lebih tua. Itu simpel aja. Baik. Berarti artinya di dalam kandungan Maria ini ada dua. Satu fisik, satu Oh, non fisik, betul? Iya. Ya, satu lebih tua Maria, satu lebih tua isi kandungannya, betul? Kamu Ya. yang bagi dua loh itu, kau yang bagi dua nih. Gue Iya, ikutin bagi dua iya, nih. betul. Baik. Jadi kesimpulannya, isi kandungan Maria itu ada satu lebih tua Maria, yang satu lebih tua isi kandungan Maria, betul? Betul. Jadi ibarat kata Bunda Maria itu satu dia kandung juniornya, satu dia kandung seniornya, ini bahasa sederhananya, betul? Ya, boleh kalau mau seperti itu nggak apa-apa. Ya biar dipermudah lah begitu. Iya. Oke, lanjut. Saat Maria mengandung fisik dan non fisik, siapa tuannya Maria? Yahweh, Bapa itu sendiri, Allah itu sendiri. Yang mana? Yang dalam kandungan, atau luar kandungan? Dalam kandungan, luar Berarti- kandungan pun oke. Ntar dulu, jangan ragu menjawab. Siapakah Tuhannya Maria saat Maria mengandung fisik dan non fisik? A. Dalam kandungan, B. Luar kandungan. Dua-duanya, benar. Tuhannya Maria ada berapa? Satu, Yang mana? Dalam kandungan atau luar kandungan? dalam kandungan iya, luar kandungan iya. Berarti ada dua. Ada satu dong. Yang mana kalau satu? Dalam kandungan atau luar kandungan? Karena ya dia karena kan dia juga orangnya. Dia bagaimana? Dia dalam kandungan kok. Dalam kandungan setelah keluar itu secara fisik. Saya jangan Ya keluarin kan? dulu. Jangan keluarin dulu. Belum 9 bulan. Baru 6 bulan. Jangan keluarin dulu. Oke. Baru 6 bulan lah. Walaupun belum dikeluarin karena itu dia juga ya dialah. Maksudnya yang Tuhan mana itu nih? sendiri. Diputuskan dulu nih. Yang mana ketuhannya Maria? A. Yang dalam kandungan non fisik. B. Yang luar kandungan. C. Keduanya. Keduanya sama. Berarti tuannya Maria satu atau dua? Satu. Satu di Kalau kandungan. satu. Iya. Apa? Karena kan dia juga. Yang mana dia juga itu? Coba jelaskan. Iya, yang sang fisiknya iya, yang non fisiknya juga dia, karena dia kan menyatu. Non fisiknya ini Nggak ada bisa dalam dipisahkan. dengerin. Non fisiknya ini kan ada dalam kandungan, betul? Iya. Oke. Non fisiknya. Non Fisiknya pun ada dalam kandungan. Iya. Kita nggak usah hitung dulu fisiknya karena dia bukan disembah, dia bukan pencipta. Kita bahas penciptanya aja, oke? Biar kamu nggak ribet, oke? Kalau saya sih nggak ribet, saya simpel. Iya, kita bikin simpel. Siapakah Tuhannya Maria waktu Maria mengandung non fisik? Allah, Yang mana itu? Firman. Yang dalam kandungan. Iya, oke. Oke, Saya baik, sebut juga dalam oke. kandungan. Iya. Baik. Jadi Maria mengandung penciptanya Maria. Bisa begitu? Yakin? Yakin. Oke, baik. Kalau sekiranya Maria mau menyembah, yang mana yang dia sembah? Ya Allah lah. Yang mana? Yang dalam kandungan atau luar kandungan? Ya karena kita susah ya. Jangan ngomong karena, bicara jangan karena. Allah itu. Permudah dirimu dengan jawabanmu.
permuda dirimu Oke, dengan saya bilang jawabanmu. enggak yang dalam kandungan lah, karena kan dia belum berbentuk fisik. Baik. Udah itu aja. Jadi Bunda Maria menyembah Karena isi kan Anda kan mau kandungannya. menggiringnya kan ke sana. Saya nggak Karena kan menggiring Anda mau Anda. Anda sendiri yang mempermudah diri Anda dengan statement Anda sendiri. Iya, ya udah itu yang belum keluar. Yang Iya, belum gitu keluar. tuh. Saya ini Yang nggak nggak kelihatan. Bro, saya nggak mau mempersulit Anda. Saya justru ingin mempermudah Anda dengan jawaban Anda sendiri. Oke. Sudah sangat mudah sendiri dipahami. Iya, Lanjut, artinya Pak Andi. coba diulang kembali. Bagi yang disembah Maria itu yang mana? Allah. Yang dalam kandungan apa luar kandungan? Saya bilang ya yang dalam kandungan lah. Oke, Belum baik. berupa manusia karena Cukup. belum kelihatan nih. Oh, Ya. oke, baik. Udah itu. Jadi Jadi Bunda ulang-ulang Maria- Bang Andi, nggak maju-maju Iya, nih. baik. Nggak maju-maju nih. Ya udah, jadi Bunda Maria menyembah isi kandungannya, betul? Yang menyembah Allah, iya Allah, karena Allah itu sendiri yang ada dalam Iya, kandungan isi. Bunda Maria. Kamu kenapa nggak mempermudah jawabanmu? Kesimpulannya, apakah simpel. Bunda Maria dengerin? Apakah Bunda Allah Maria? Bapak itu Allah Bapak. Diam dulu yang lain, ini temanmu lagi nggak dipermudah. Kesimpulannya, Iya. apakah Bunda Maria? Biar Apakah aja Bunda saya- Maria menyembah isi kandungannya? A. Menyembah, B. Tidak. Rese, biar Diam saya dulu, diam belajar. dulu. Kau nanti berikutnya. Iya, iya, nggak apa-apa Bang, biar saya, ini pertanyaan yang mudah sekali ini. Sangat Pertanyaan gampang mudah, ini sekali. teman kamu nggak butuh bantuan. Diam dulu yang Gampang lain. ini. Yang lain diam Diulang dulu. kembali. Coba diulang, apakah Bunda Maria menyembah isi kandungannya? A. Menyembah, B. Tidak. Allah Bapak. Diam Yang dulu disembah. kau. Kau nggak bisa Ya ditegur. sudah, kau turun di bawah. saya jawabnya menyembah lah, karena kan Oke. yang dalam kandungan Bunda Maria Allah itu sendiri. Ya, ini saya dengerin dulu bro. Saya mempersulit Anda atau saya mempermudah Anda? Enggak ya, mudah sekali ini, nggak mempersulit. Mudah. Jadi Ya, mudah. kalau mudah, dengerin. Kalau mudah begini, apakah Anda butuh bantuan? Nggak perlu. Nggak perlu. Yang lain diam dulu. Ini Iya, mudah. diam Udah. dulu yang lain. Yang lain diam dulu. Kecil ini. Kasih yang berat-berat dong, jangan Iya, yang begini. yang mudah Lebih aja berat lagi, Bang saya. Andi. Yang mudah saya Yang suka yang lebih berat mudah. lagi. Ini mah gampang ini. Artinya Bunda Maria menyembah isi kandungannya ya, gitu ya. Oke, Oh, saya baik. korek. Iya, Korek, oke. korek. Nah, setelah Bunda Maria melahirkan, lahirlah bayi itu. Betul? Yesus. Ya. Waktu Bunda Iya. Maria melahirkan bayi, siapa yang merawat bayi itu? Bunda Maria lah. Bunda Maria. Yang dirawat Maria itu Tuhannya Maria atau anaknya Maria? Anak. Anak. Bukan Tuhannya Maria. Iya. Saya ulang kembali. Tuhannya kan lagi di dalam, Bang. Saya ulang kembali ya. Tuhannya lagi di dalam. Dengerin dulu pertanyaannya, saya permudah loh ini. Iya. Setelah Maria melahirkan, lahirlah bayi itu Oke. disebut Yesus, betul? Betul. Betul. Yang merawat Yesus siapa? Bunda Maria. Bunda Maria. Pertanyaan selanjutnya, yang dirawat Bunda Maria ini Tuhannya Maria atau bukan Tuhannya Maria? Anaknya Maria. Bukan Tuhannya Maria. Ya Tuhannya kan di dalam. Di dalam mana? Keluar. Di dalam mana? Sebelum keluar di dalam kandungannya, waktu di dalam kandungannya. Udah keluar semua. Udah keluar semua ke bayi. Ya, kalau udah keluar anaknya berarti. Saya ulang ya. Setelah Bunda Maria mengosongkan kandungan, lahirlah Yesus jadi bayi dibungkus lampin taruh di anaknya. palungan. Oke. Pertanyaannya adalah siapakah yang merawat bayi ini? A. Maria, B. tetangga. Bunda Maria. Bunda Maria. Bunda Maria. Pertanyaan kedua. Yang dirawat Maria ini A. anaknya, B. Tuhannya Maria, C. keduanya. Oh, ada jawaban C ya. Iya. Saya lebih condong ya sebenarnya dua-duanya benar, tapi saya jawabnya anaknya lah. Jadi anaknya Maria bukan Tuhannya Maria. A. Saya jawabnya A. Ah, terus Tuhannya Maria siapa?
Ya itu Allah itu Tuhannya Maria sih. Yang mana itu? Yes, Yang mana? Allah itu. Yang nggak terlihat, yang tak terlihat. Yang mana yang tak terlihat itu? Kan bukannya tadi udah dilahirin. Iya, sang Firman itu. Firman itu kan nggak bisa dilihat. Berada posisi di mana Tuhannya Maria itu? Apakah ada dalam bayi atau di luar bayi? Bisa di dalam bayi, bisa juga di luar bayi. Oke. Apakah Tuhannya Maria ada dalam bayi? Dengerin, apakah Tuhannya Maria ada dalam bayi? Bisa. Oke. Apakah anaknya Maria yang ada dalam bayi? Hah? Anaknya Maria dalam bayi ini gimana? Iya. Apakah anaknya Maria itu adalah bayi itu? Ya iyalah. Pasti. Baik. Yang mana Tuhannya Maria? Bayi itu kah atau bukan bayi itu Tuhannya Maria? Bisa iya. Ya bisa iya juga. Oke. Secara fisik oke. Jadi pertanyaan kembali, Ya. pertanyaan kembali dipermudah. Yang dirawat Maria adalah anaknya Maria sekaligus Tuhannya Maria. B, tidak tahu. Saya pilih Allah. Saya ulang kembali pertanyaannya ya. Yang dirawat Maria adalah A, Tuhan sekaligus anaknya Maria. B, tidak tahu. Jadi yang dirawat Maria adalah kayak sekolah nih ada pilihan ganda ini. Ya, jadi yang dirawat Maria adalah anaknya Maria sekaligus Tuhannya Maria, betul? Iya. Ya, pintar, tepuk tangan. Mudah kan? Yang lain lagi dong bang, jangan yang itu mulu. Mudah nggak nih? Nggak dulu bang. Saya mempersulit Anda atau saya mempermudah Anda? Mempermudah. Butuh bantuan yang apakah butuh bantuan yang jawaban lain? sekolah ini kita ada Iya, ABCD, mudah. ABCD. Tepuk tangan. Bagaimana Bang Billy? Dipermudah loh ini. Ya, saya sebenarnya punya pertanyaan yang dari kemarin juga belum dijawab. Ya, silakan Bang Billy. Ya, Bang Hosia, salam ya Hosia. Ya salam bang. Tadi ketemu lagi tadi error ya. Iya, waktu Yesus ke dunia ini dia turun sebagai manusia, betul bang? Cakep. Betul? Iya. Iya. Waktu dia lahir ke dunia ini sama seperti kita nggak? Sama. Ada anusnya nggak bang? Ada bang. Ada. Buat apa biasanya anus bang? Hah? Anus biasanya buat apa bang? Ya buat semua lah. Buat apa biasanya anus itu bang? Buat iya. Berarti Tuhan bisa ya bang ya. Oke, terima kasih. Gini bang, yang itu kan bicara kemanusiaan ya bang ya. Sepakat bang? Sepakat dulu kan nih sekarang? Ya, sepakat, makanya yang Tuhan ya. Tuhan yang punya anus cuman Tuhan kalian saja, nggak apa-apa itu. Iya, nggak apa-apa. Kalau Tuhan itu kan dalam iman kami disebut gelar. Ya kalau gelar punya lucu ya bang. Kan itu kalau gelar kan itu kan maksudnya kayak apa? Kita punya doktor, profesor. Ya kan kalau profesor satu gelar itu bisa kan bukan profesor gelarnya yang bisa manusianya yang bisa gitu bang Billy. Iya, maka saya nggak nanya gelarnya Yesus, saya tanya kemanusiaannya Yesus itu waktu dia di dunia ini. Enggak. Pasti dong. Oh ya udah pasti, terima kasih. Lanjut bang Andi. Ya. Saya boleh nanya Bang Billy? Boleh nanya? Lanjut bang. Bang Billy. Bentar dulu belum kelar ini. Tuhannya Bang Billy ada roh jahatnya nggak? Tuhannya Bang Billy ada roh jahatnya tidak? Roh jahat maksudnya? Tuhan sebagaimana di 1 Samuel. Tuhan lah yang menciptakan semua. Ya. Tuhan yang menciptakan semua di dunia. 1 Samuel 14, 16. Ya. Roh jahat dari Tuhan.
Iya, memang benar. Jadi semua kebaikan dan kejahatan itu datang dari Tuhan. Bahkan Tuhan menciptakan kejahatan. Lihat di dalam Yesaya berapa tuh? 42. Ose calo forera, aku yang menciptakan kebaikan dan kejahatan. Maksudnya apa? Supaya kita bisa memilih yang baik daripada yang jahat. Ketika memilih yang baik kita dapat pahala, jahat dapat hukuman. Begitu. Jadi tidak ada suatu pun di dunia ini yang tidak ciptaan Tuhan, termasuk setan. Kita lihat dalam kitab Ayub, setan naik ke langit. Bahkan setan berfirman kepada Tuhan dan Tuhan berfirman kepada setan. Tapi tidak pernah Tuhan berfirman kepada Matius, Markus, Lukas. Nggak pernah. Coba berimanlah Tuhan kepada Matius, nggak ada. Tapi berimanlah kepada setan, buka kitab Ayub, ada. Berarti Tuhannya Bang Billy roh jahat gitu. Gimana kok bilangnya Roh ada itu roh jahatnya? ciptaan. Roh itu ciptaan. Tuhan itu bukan roh. Hakikat Tuhan itu bukan roh. Dia adalah ciptaan. Roh itu adalah ciptaan. Mereka itu roh-roh Kudus itu ciptaan nggak? Roh Kudus. ciptaan dong. Kudus ciptaan nggak? Ciptaan, Roh Kudus ciptaan. Kalau Semua roh roh Allah? itu ciptaan. Kenapa? Roh Allah ciptaan juga. Roh Allah bukan Allah. Malaikat Allah bukan. Bagaimana Allah menciptakan? Sabar. Malaikat Allah bukan. Sabar, malaikat Allah bukan. Malaikat ya malaikat. Ya, malaikat adalah malaikat. Api Allah bukan. Ya api-api. Iya, roh Allah bukan. Roh Allah. Nah kan. Lanjut Bang Adi. Udah ada error udah. Lanjut Bang Adi. Bang Billy, saya mau nanya satu nih, Bang Billy nih. Bang Billy, saya mau nanya Bang Billy. Halo, monitor Bang Billy. Silakan. Ntar dulu Jo. Bang Hosia, oke. Iya. Saya mau nanya gini Bang Billy, bagaimana bangsa Yahudi, karena saya anggap Bang Billy ini dari bangsa Yahudi lah ya, asli murni lah ya kan? Bagaimana bangsa Yahudi dulu meminta pengampunan dosa itu seperti apa gitu, dan sekarang Bang Billy apakah ikut menjalankannya seperti bangsa Yahudi terdahulu? Itu aja Bang, silakan Bang. Untuk korban kata, korban minha, untuk semua korban menghapus dosa itu ya, ada 3 cara. Yang pertama, yang paling jarak ialah dengan hati yang hancur serta mengaku kepada Tuhan, sama yang seperti dilakukan oleh orang Niniwe, tanpa darah, tanpa hewan, tanpa darah Tuhan. Mereka bertobat dan berpuasa, akhirnya Tuhan mengampuni. Metode kedua ialah dengan sedekah. Di dalam kitab Amsal dikatakan sedekah melepaskan orang dari maut. Sedekah melepaskan orang dari maut ya. Nah, itu yang paling rendah korban pengampunan dosa ialah lewat hewan. Nah, di dalam kitab Imamat korban-korban itu, korban penghapus dosa itu harus hewan dan harus berkelamin bukan jantan tapi betina. Nah, kalau Yesus dikartikan sebagai korban di dalam kitab Imamat, maka dia harus domba betina, bukan korban domba jantan. Saya nggak bicara Yesus, Bang Billy. Saya hanya tanya komparasi. Bang Billy berarti menggunakan 3 ya. Bang Billy berarti menggunakan 3 ya, gitu ya Bang Billy. Di antara 3 itu salah satu Bang Billy yang pilih ya. Enggak, jadi itu dari Hasem. Kita lihat di dalam kitab Amsal ya, dikatakan sedekah melepaskan orang dari maut. Dan dalam Mazmur dikatakan korban yang berkenan kepada Tuhan bukan korban pembakaran, tapi hati yang hancur dan pengakuan. Aku muak akan korban-korban sajianmu. Sementara engkau memberi korban tapi hatimu jahat. Engkau menekan orang miskin, engkau menekan orang-orang anak yatim dan janda-janda. Jadi kalau korban yang adalah korban binatang diberikan secara seremonial sah, tapi hati orang itu tidak bertobat, itu percuma. Makanya Daud berkata korban yang berkenan kepadamu ialah hati yang hancur dan mengaku dosa. Itu yang penting. Nah, jadi korbanot itu sekarang tidak bisa dilakukan karena tidak ada bait suci. Jadi bagaimana cara orang-orang tahu kalau korban itu bukan manusia atau korban itu bukan Tuhan? Dari orang-orang Islam lah, mereka tetap berkorban sampai sekarang. Kenapa? Ini loh korban bukan Tuhan, bukan manusia, tapi hewan. Gitu, begitu. Jawab ya. Pertanyaan saya gini Bang Billy. Oke, nanti saya masuk ke berarti kurban itu untuk yang Muslim ya, yang Muslim. Yang saya tanya, Bang Billy menggunakan yang mana di antara 3 Bang Billy yang sebut? Yang jelas bukan korban Tuhan. Jangan dulu. Ya, jangan didistract dulu. Saya butuh jawaban Bang Billy karena kita buka di dalam kitab Hosea 3 ayat 4 coba sampai ayat 5 itu. Saya dibaca. Coba aku baca deh, coba ya.
Jadi sudah diramalkan waktu Bait Suci itu masih berdiri bahwa Israel akan lama tanpa korban bakaran, tanpa baju efod. Nih, bunyinya gini. Yamim Rabim Yasku bena Israel en melech en sar en zefah en mitsafa en efod terafim. Artinya ya, ini sudah diramalkan sebab lama orang Israel akan diam, tidak ada raja, tidak ada pangeran, tidak ada korban bakaran, tidak ada tugu, tidak ada baju efod dan terafim ya. Jadi itu semua sudah diramalkan bahwa tidak akan orang Israel akan absen dengan itu. Sekarang buktinya mereka memang masih absen, tidak ada raja, tidak ada korban. Tapi nanti di dalam ayat 15, sesudah itu orang Israel akan berbalik kepada Tuhan dan mencari Hashem Elohim mereka, dan kepada Daud raja mereka. Mereka akan datang dengan gemetar kepada Tuhan dan kepada kebaikannya di pada hari-hari terakhir. Jadi pada akhir zaman nanti sang Mesias yang akan datang, Raja Israel namanya David. Nah, dan korban-korban itu akan dilakukan kembali karena korban itu harus ada bait suci. Tanpa ada bait suci tidak mungkin bisa dilakukan, dan tidak ada imam sekarang. Sementara sekarang masih ada orang anak yatim dan para janda, itulah perpuluhan diberikan kepada mereka. Sementara sekarang belum ada imam, jangan dikasih kepada pendeta tapi dikasih kepada anak yatim, itu lebih baik. Begitu Bang. Berarti Bang Billy bukan korban binatang ya, karena nggak ada bait Allah gitu ya. Ya betul. Berarti dengan hati yang hancur ya. Hati kita Ya. ngaku dosa gitu. Terus Ngaku dosa dengan hati yang hancur ya gitu ya. ya, dan sedekah itu ampuh loh, mujarab. Jadi gini, misalnya kamu, makanya saya pernah punya ya teman saya Islam nih, dia saya bingung nih, mau sedekah buru-buru nih, kenapa? Aduh, gua ada lakukan kesalahan nih. Mau kenapa emangnya? Biar dikurangin dikit nih dosa gue tuh. Dia sedekah lalu, apa nyari-nyari orang untuk sedekah. Nah itu sesuai dengan kitab Amsal. Kita lihat Amsal ya, Amsal. Coba dibuka Amsal, kita lihat. Jadi jangan kata saya, kita lihat sedekah. Sedekah melepaskan maut. Oke. Kita lihat ayatnya di dalam Amsal. Nah, nih. Amsal 11 ayat 4 ya. Kalau bisa dibaca itu. Ya. Lo yoil hon beyom efra sedekah tatsil mimafet, dan sedekah ya, kalau baca Ibrani tahu tuh, pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi sedekah titsil mimot, tapi sedekah melepaskan orang dari maut. Begitu. Jadi caranya untuk menghapus dosa bukan hanya darah saja, apalagi darah Tuhan, tapi dengan sedekah. Begitu Bang. Mudah-mudahan Abang bisa tahu sampai nanti kalau Abang ketemu orang miskin kasih sedekah. Itu lumayan itu. Iya, karena sedekah itu kan salah satu termasuk perbuatan Kalau baik. gitu Saya izin paham, dulu ya. Saya paham. Pak, coba kalau ke Islam dulu ya, biar Ustaz datang nggak nganggur ya. Kira-kira kurang lebih mirip nggak jawabannya Yudaism? Ustaz Tata masih monitor, Ustaz? Ustaz Tata? Ya udah, nanti Ustaz Tata belum mungkin menjawab. Kalau Pak Osia sendiri, kalau Kristen itu penebusan dosa caranya gimana, Bang? Ya seperti itu, darah Yesus lah yang menebus dosa kami, ya kan? Dosa kami dia sudah tanggung semuanya. Dan kalau kami pun melakukan kesalahan, ya seperti tadi kita cukup mengaku kesalahan kita, simple, nggak usah ribet, ya kan? Karena sudah ditanggung oleh Yesus. Jadi kalaupun kita terjatuh dalam dosa, bukan hidup dalam dosa ya. Hidup dalam dosa itu sama jatuh dalam dosa itu berbeda gitu. Contoh nih, tinggal ngaku aja. Udah cukup, jangan dipanjang-panjang. Ya. Jauh kayak Bang Billy loh. Jadi penembusan dosa Anda adalah darah Yesus, darah Tuhanmu ya. Betul. Oke, gitu aja gitu loh. Jadi misalnya hari ini, mohon maaf ya Hosia ya, kamu tiba-tiba misalnya nggak sengaja kamu berdosa. Contoh misalnya kamu nyolong nih, nyolong ini cuma analogi, jangan sampai ya.
Kamu nyolong itu kan dosa tuh. Apa kalau hari ini kamu nyolong berdosa, itu ditanggung oleh darahnya Yesus? Kita bicara dosanya ya. Bicara dosanya jelas ditanggung. Kalau kita tahu dosa itu kita ya minta ampun. Langsung ditanggung. Berarti hari ini kamu nggak. Berarti hari ini kamu nggak punya dosa dong, karena semua udah ditanggung oleh Yesus toh. Oh iya, waktu kita terjatuh dalam dosa, kita buru-buru minta ampun karena ada satu. Kau minta ampun sih. Kau minta ampun, kau udah ditanggung. Penebusan dosanya itu udah kelar. Darahnya Yesus disalib. Betul, dosanya sudah ditanggung. Udah ditanggung, berarti otomatis yang ditanggung adalah dosa yang lalu atau dosa yang akan datang. Dosa lalu, dosa akan datang pun ditanggung, tapi Oke, mesti ada baik. satu. Udah cukup, mesti ada dosa satu lagi mesti. pengakuan. Kalau menjawab itu siapa ya Bang Billy? Saya ulang kembali. Enggak, karena gini, karena kan ia setia dan adil. Saya ulang kembali pertanyaannya dulu ya. Dengerin dulu. Saya ulang lagi pertanyaannya. Dosa apakah yang ditanggung darahnya Yesus di tiang salib? A. Dosa yang lalu. B. Dosa yang akan datang. C. Keduanya benar. Keduanya benar. Keduanya benar, cukup. Bang Lubis, pusing Bang Lubis ini. Artinya adalah hari ini kau nyolong memperkaos, dosamu otomatis ditanggung Yesus, darahnya di tiang salib, betul? Pendosa kedagingan. Kalau bicara dosa saya sepakat. Ya udah sepakat udah. Cukup. Gitu dong. Saya ini bro, saya selalu mempermudah Anda dengan argumentasi Anda sendiri loh. Iya. Kenapa kenapa Anda mempersulit diri? Jangan dipersulit. Enggak mempersulit. Oke. Itu nggak mempersulit. Jadi kita lihat apa kata Taurat supaya bagaimana soal tanggung dosa itu ya. Kita lihat dalam Ulangan 24 ayat 16, lo yumtu afut albanim, ubanim lo yumtu alafut isbekatu yumatu. Artinya, janganlah ayah dihukum mati karena anaknya, janganlah juga anak dihukum mati oleh karena ayahnya. Setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri, nggak boleh ditanggung. Tanggung jawab masing-masing. Di mana letak keadilan Tuhan? Gak usah begitu. Oke. Ya di kita nih. Siap. Bang Andi misalnya yang nyolong. Terus yang lain dulu Bang Mili, yang lain tolong diam kalau nggak dipersilakan bicara ya. Ya, misalnya gini amit-amit ya, Bang Andi nyolong nih, terus yang nanggung dosanya mau nggak kamu nanggung dosanya? Siapa namanya nih? Siapa namanya tadi tuh? Hosia mau nggak nanggung dosa Andi, nanggung kesalahan Andi di penjara? Mau nggak? Oke, ya. Kenzo ini main nama Kenzo ini. Nggak mau. Jadi letak keadilan Tuhan Bang Andi Kenzo ini Bang Andi. Itu pasti adil. Tidak mungkin Tuhan itu seperti yang kalian inginkan ditanggung dosanya oleh seseorang, nggak mungkin. Lanjut. Oke, sekarang pertanyaan saya begini Bang Billy. Di Taurat ya, kalau saya nggak salah, saya pernah baca gini. Bang Billy yakin nggak dengan kutuk keturunan 3 atau 4? Ada kan tertulis ya? Itu pertanyaannya itu ya. Janganlah engkau lain selain nanti keturunan 3, 4 itu akan kena dampaknya. Bang Billy setuju nggak dengan pernyataan yang ada dalam? Artinya aku akan membalaskan kejahatan ayah pada anak-anaknya dari generasi ketiga dan keempat, mereka yang membenci aku. Ingat, artinya apa? Oke. Kalau sabar. Kalau orang tua mengajarkan anaknya seperti demikian, ajarannya mengajar menyembah manusia, itu akan dibalas. Karena Tuhan itu bukan manusia. Jadi gitu. Kalau ajaran yang salah kepada anak generasi ketiga dan keempat akan dibalas oleh Tuhan. Begitu. Itu maksudnya. Dari mereka yang kutuk keturunan 3, 4 itu jangan saya anggaplah dia nggak menyembah. Gini Bang Billy. Sabar. Jangan dikurangin ayatnya dari mereka yang membenci aku, dari mereka yang membenci aku. Itu. Kalau nggak membenci, misalnya keturunan ketiga dan keempatnya bertobat, tidak menyembah manusia, nggak akan dibalas.
Begitu. Jadi jangan dipotong ayatnya. Ya, Dari oke mereka lah. yang membenci aku. Ya, Gitu. ya enggak, saya nggak potong, saya nggak kurangin. Saya cuma berbicara Bang Billy yang membenci ya. Taruh dah yang membenci lah. Nanti keturunan 3-4-nya kena, benar Bang Billy? Jangan tak, iya, kita lihat dulu ayatnya. Jadi biar kita jelas. Jadi jangan begitu. Kita lihat dulu Ulangan 20. Ulangan 20. Iya. Keluaran 20, sorry. Keluaran 20 ayat nah ini dia ya. Ayat 1, ayat 2. Nah, ini dia. Mana tadi? Keluaran 20, jangan ada padamu Allah lain dan jangan sujud menyembah kepadanya, sebab aku ini Hashem Elohimmu adalah Hashem yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat. Jangan dipotong dari orang-orang yang membenci aku, yang tidak mau menurut firman Tuhan. Itu maksudnya. Begitu Bang. Jadi yang dipotong. Ya. Pertanyaan saya seperti yang tadi. Kalau bapak saya dia membenci, taruh dah kakek atau nenek saya yang terdahulu dia melakukan seperti yang dilanggar firman itu. Kenapa saya keturunan 3-4-nya ini harus kena gitu? Bukankah yang melakukan yang kena? Dan saya misalnya saya tidak kena ini. Saya keturunan 3-4, saya orang baik ini. Tapi karena bapak moyang saya sudah melakukan itu, kenapa saya harus kena? Di mana adilnya? Kan begitu, Bang Billy. Karena siapa yang berbuat dia yang tanggung jawab. Sekarang kenapa 3-4 ini saya mesti nanggung gitu loh. Gimana Bang Billy? Sekarang kamu sudah mendengar kebenaran di dalam komal-komal bahwa Tuhan itu bukan manusia. Stop menyembah manusia. Stop. Saya bukan manusia. Saya nggak bicara manusianya. Ini kalau bicaranya dia menyembah Allah lain, menyembah berhala, menyembah iblis lah. Nenek moyang saya gitu loh. Lah, yang nyembah kan nenek moyang saya. Kan tadi ada yang Bang Billy bawa. Iya, yang mana tuh? Lihat, kalau yang lihat contoh ya, Abraham. Itu gimana Bang Billy? Abraham Avinu bapaknya penyembah berhala, bandar berhala, jual patung berhala. Tapi Abraham mencari kebenaran Tuhan. Jadi kalau di dalam hati kita ada kecurigaan, misalnya gini, kita sembahyang kepada Yesus, kepada Bapa atau kepada Roh Kudus nih. Yang satu bilang kepada Bapa, satu kepada Yesus, satu kepada Roh Kudus. Yang mana ini? Ketika ada bisikan dalam hati itu keraguan, cari ketemu ini sampai kamu menemukan. Billy, poinnya bukan itu poinnya. Tadi kamu bilang belum dipersilakan bicara. Teruskan dulu berdua. Jadi poinnya bukan itu. Saya mau sampaikan poinnya bukan itu. Jadi kalau begitu Anda di bawah, Anda nak mendengarkan saya. Jadi kalau orang tua mau memberikan contoh yang baik, mereka menyembah berhala atau apa-apa, jangan diikutin. Saat ini juga berubah dari situ. Ada banyak pilihan untuk bisa menjadi takut akan Tuhan, gitu. Jadi kalau berarti kutuk itu, sorry saya distract Bang Billy, saya udah tangkap. Berarti kutuk itu secara otomatis 3-4 itu nggak berlaku. Kalau kita nggak mengikuti nenek moyang kita. Karena kan bicara 3-4 kan nenek moyang, begitu? Betul. Makanya dari mereka yang membenci aku, artinya apa? Mereka yang tidak mau mengikuti perintahnya Tuhan, membenci Tuhan, tapi tidak mau mengikuti perintahnya. Betul. Gitu. Setuju. Mantap. Ya udah itu aja Bang. Hanso, ini kan Anda bertanya banyak. Itu bagus loh. Kenzo. Bukan yang JO, bukan Hanzo yang berubah JO. Kenzo ini Bang. Rese tenang. Tar dulu ya. Ini Kenzo temannya Bang Handi lupa aja deh. Iya Pak Kenzo. Jadi dari mana Anda atau Kristen ini merubah darah hewan menjadi darah manusia itu? Kita kira-kira ini ajaran nongol dari siapa gitu? Oh, dari jadi gini ya. Dari terjemahan yang salah, kita lihat darah Tuhan. Nih. Ini saya jawab atau Bang Billy yang jawab nih? Bang Billy dulu baru Anda, nggak apa-apa. Oke. Bobo kau Kenzo. Enggak, ini edukasi tuh. Edukasi ini nggak mau merubah apa-apa. Nggak kenapa Bang Billy punya jawaban. Bang Billy ini kan melihat sisinya dari sudut bangsa Yahudi. Oke, saya nggak menolak itu. Kalau kami kan dalam iman kekristenan, kami kan punya juga ada. Gitu. Iya, nanti Anda berargumentasi tuh. Bang Billy dulu. Iya, siap. Bang Billy dulu nggak apa-apa. Yang tua dulu dah. Saya kan masih muda nih.
Nenek Luki Permuda. Di kitab Zakaria berapa itu? Badam beriteh darah karena darah perjanjian. Oh ya, oleh karena coba. Apa sih Bang Billy? Darah apa? Karena darah ini udah ketemu darah perjanjian. Nah, ini dia. Oleh karena darah perjanjianku. Nah, itu dia. Ini asal usul darah Tuhan. Oleh karena darah perjanjianku ini susah bener. Coba darah perjanjian kok gak nongol belum satu. Dalam kitab Zakaria 9 ayat 11. Bang Andi, Zakaria 9 ayat 11. Oh, Zakaria 11, 9:11 ya. 9:11 mengenai engkau oleh karena darah perjanjianku, ini Tuhan yang ngomong. Jadi seakan-akan Tuhan punya darah. Mengenai engkau oleh karena darah perjanjianku dengan engkau, aku akan melepaskan orang-orang tanganmu dari lubang yang tidak berair. Itu Tuhan berdarah di situ. Padahal teksnya badam beriteh adalah darah perjanjian kalian, mu beriteh darah perjanjianmu. Itu bukanku. Itu Bang Andi. Oh. Coba baca Zakaria 9:11. Iya, paham. Jadi di situ darah perjanjianmu artinya kau pakai darah hewan, bukan darah Tuhan, kan gitu ya. Di situ darah perjanjianku. Jadi sekarang Tuhan itu punya darah perjanjianku gitu. Ya. Enzo, silakan Enzo. Kenzo. Iya. Kalau dalam iman kekristenan kan kita tahu ya bahwa Yesus itu ya telah mati dan dia darahnya tercurah. Nah, dalam iman kekristenan ini dia tidak maksudnya gini loh. Terdahulu para orang-orang terdahulu ya seperti yang Bang Billy tadi ada 3. Ada yang darah karena tubuh, karena darah itu kan harus dikasih ke imam untuk ke bait Allah itu untuk menghapus dosa. Nah, di dalam iman kekristenan tidak melanggar itu gitu loh ya kan, karena sudah ada darahnya Yesus ya kan, konsisten, tidak maksudnya dia melanggar ketetapan yang hukum-hukum yang sudah ada itu, bahwa harus ada darah yang menghapus itu sebagai perantara itu, karena Kristus telah mati di atas kayu salib oleh darahnya. Bentar Bang Billy. Udah cukup. Sebentar saya habiskan dulu Bang Billy. Karena oleh begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal itu, siapa yang percaya tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, karena dia telah karena ini harus panjang Bang, harus detail gitu. Udah paham karena tadi. Dia itu dia telah mati dan darahnya tercurah. Darahnya itulah yang menjadi perantara kita untuk menghapus dosa kita itu, nggak melanggar ketetapan yang sudah ada gitu loh Bang. Lebih efisien mana Kenzo? Lebih efisien mana? Darah hewan atau darah manusia? Oh, gini Bang. Itu kan tergantung situasi Bang. Seperti yang dijawab aja. Kan zaman dahulu para nabi kan itu binatang. Karena itu sudah bicara kejadian gitu, sudah kejadian. Iya, tinggal dijawab aja. Ya lebih efisien mana? Darah hewan atau darah manusia gitu loh. Ya darah hewan lah. Berarti darah manusia tidak efisien. Iya, kecuali darah Yesus Bang. Iya, makanya kalau begitu saya pertegas, lebih efisien mana? Darah hewan atau darah Yesus? Kalau sekarang darah Yesus lebih efisien, nggak ribet. Oke, nggak ribet. Baik. Sekarang ya. Menurut Anda lebih tragis mana? Lebih kejam mana? Darah hewan atau darah Yesus? Di sini kita nggak bisa lihat dari sisi kejamnya. Saya bertanya begitu loh. Ya, bukan. Saya bertanya begitu. Berlalu lambang. Yang lain diam dulu. Ini pertanyaan sederhana. Saya tanya Bang Billy deh. Yang lain diam dulu. Saya belum persilakan Anda bicara. Bang Billy masih monitor? Masih. Lebih kejam mana Bang Billy? Darah hewan atau darah Yesus?
Wah, ditangkap sekarang, coba aja korban dakwah orang ditangkap. Kecuali lo ngambil di PMI tuh Darah bisa Yesus tuh, itu yang darah manusia. berkuasa bagi orang Oke. yang mengaku. Diam dulu. Bang Andi, Lagi ada Tuhan Jojo. darah Yesus kan menghapuskan dosa katanya kan. Ya, mangga. Untuk Oh, menghapus pasti dosa itu, absolutely. Keren Yesus. Yesus saja udah naik ke sorga. oke, sabar. Yesus menghapus dosa betul. Iya. Yesus jantan atau betina? Kamu tahu tidak yang huwa awalu huwa akhiro itu? Iya. Yang huwa, yang huwa. Yesus Turun, jantan turun, atau turun, betina? Sabar, Yang sabar. Gua paling gak suka diskusi orang yang gak bisa bahasa Indonesia. Nah, ke Kenzo aja. Ya, Yesus itu jantan atau betina, Kenzo? Jantan lah. Nah, berarti nggak pas. Kalau kitab Imat dikatakan, jika ia membawa seekor domba sebagai persembahan menjadi korban menghapus dosa, untuk menghapus dosa ya, haruslah ia membawa seekor betina yang tidak bercela. Jadi, Yesus kan jantan. Lanjut. Iya, tapi Yesus nggak bercela, Bang. Itunya yang diambil. Tapi dia harus betina untuk menghapus dosa tadi, nggak kitab Imat. Iya, ini kan buat bangsa Yahudi harus betina. Tapi Oke. karena Yesus, Ya, udah cukup lah. darahnya, kita bicara darahnya. Sekarang Kenzo lu jawab. Darahnya yang kudus. Lebih- Iya, darahnya yang kudus itu. Kita lihat kan darahnya. Pertanyaan saya, apakah ada darah kudus? Saya Darah belum Yesus pernah kudus. yakin darah itu kudus. Kudus artinya apa sih? Kudus karena darah karena kudus dia ya. tidak bercacat celah, dia tidak berdosa. Sebentar dulu. Kudus Ya, artinya apa salah. sih? Kudus artinya apa sih? Kudus itu artinya ya suci lah. Suci. Apakah ada darah suci? Darah Yesus suci. Yakin. Yakin sekali. Udah dites itu. Sangat yakin. Udah dites. Aku yakin. Udah dites. Hah? Kenapa? Udah dites itu darah kok Ya, bisa suci. kalau secara kedokteran mana bisa dites. Darahnya kan 2000 tahun yang lalu, nggak nyampe ke sini, Bang. Nggak ada belum nyampe gitu loh. Dia kan darah manusia tapi tuh. kita sebagai orang beriman kita tahu bahwa Yesus tidak bercacat Saya nggak celah. Anda. Siapa Oke yang lah, bilang? kalau Siapa yang Kenzo, berani kalau klaim diskusi Yesus itu bercacat sama celah? saya jangan panjang-panjang. Kita oke lah ya. Anda beriman darah itu adalah suci. Itu iman Anda. Saya nggak mau mengganggu iman Anda. Tapi secara akal, Iya. apakah masuk akal darah itu suci? Secara akal, secara sains. Secara sains. Kalau secara sains itu kalau darah yang bagus ya kita lihat bagusnya kan gitu. Dari ini sains ya, kita bicara sains ya. Tapi kalau darah secara suci nggak suci itu kan udah bicara metafisik. Ntar dulu ya, dengerin ya. Kalau iman Anda mengatakan darah Yesus itu suci, oke, saya nggak ganggu iman Anda. Tapi mari kita cek sesuai dengan ilmu kedokteran. Iya. Darah yang keluar dari badan manusia itu, apakah itu suci? Kalau manusia jelas sudah berdosa, udah terkontaminasi, Bang. Baik. Selain Apakah Yesus, ya. Yesus kan manusia juga? Nggak bisa suci. Nggak bisa suci. Iya, beda sama Yesus. Yesus manusia suci. Apa bedanya? Darahnya Yesus juga, pasti- dengerin. Yesus juga makan makanan sama dengan kita. Dia juga BAB. Dia punya air seni. Dan lain-lain. Apa bedanya? Silakan. Karena bedanya nggak ada terkontaminasi dosa. Apa hubungannya dosa dengan darah? Oh, kalau kita berdosa pasti darah akan tercemar ya. Apa hubungannya ya? Kalau menurut ya Oke, pasti baik. ada lah. Kita ikutin. Biar Bang Billy juga bisa bicara. Apakah Bang Billy boleh menumpahkan darah orang yang tidak berdosa sesuai perintah Tuhan, Bang Billy? Enggak lah, nggak bisa, nggak boleh gitu. Bahkan ketika akedah, ketika Abraham membawa anaknya untuk dikorbankan ke Gunung Moria, itu tidak disembelih, diganti dengan apa? Dengan ail atau kambing jantan. Jadi kalau membunuh orang yang tidak bersalah atau menumpahkan darah seseorang yang tidak bersalah itu melanggar perintah Torah.
Oh, melanggar. Kan ada ayatnya situ. Jangan engkau menumpahkan darah yang tidak bersalah. Baik. Kenzo, Ya. pertanyaan yang sama. Apakah melanggar perintah Tuhan membunuh Yesus yang tidak bersalah? Yesus sudah ampuni mereka. Saya bukan itu pertanyaannya. Sesuai dengan hukum Taurat. Salah, mereka yang membunuh Yesus. Ntar dulu. Dengar dulu jawabannya. Ya. Ini saya belum bahas ke pelakunya. Ini hukumnya dulu, hukumnya. Nyambung kau Jo. Ulang ya, ini hukum. Sebagaimana Bang Billy udah menjawab. Jangan menumpahkan darah kepada orang yang tidak berdosa. Keluaran 23 juga nomor 7, jangan membunuh orang yang tidak bersalah. Itu hukum. Saya ikut Bang Billy. Dosa. Berdosa. Baik. Berarti membunuh Yesus di tiang salib itu berdosa. Iya. Baik. Jadi melanggar Betul, perintah yang Tuhan. ngebunuhnya berdosa, benar. Jadi melanggar perintah Tuhan. Ya, mereka berdosa. Mereka Iya, berdosa. artinya pembunuhan Yesus di tiang salib melanggar perintah Tuhan. Iya. Baik. Melanggar itu untuk pelakunya. Baik. Pertanyaan ke Pak Kenso sendiri. Iya. Ini kehendak siapakah membunuh Yesus di tiang salib ini yang tidak berdosa? Kehendak siapa? Kalau dibilang kehendak siapa, segala sesuatu yang terjadi itu pasti atas izinnya Tuhan Allah itu sendiri. Ya kan? Nah, saya percaya itu. Tanpa kehendak Allah, sesuatu tidak akan pernah terjadi. Kalau Anda bicara itu takdir atau prestis atau seperti apa, itu sudah terjadi dan itu emang harus terjadi. Baik. Seperti itu, Bang. Jadi menurut Anda itu kehendak Tuhan, berarti Tuhan sendiri melanggar perintahnya, dilarang membunuh orang yang tidak bersalah, begitu? Saya nggak bisa dibilang ini kehendak Tuhan ya. Ini seizin Tuhan mungkin telah terjadi. Tanpa ada izin nggak mungkin terjadi. Saya nggak mengatakan izin, tapi perancang, berkehendak, perintah hukum. Ya kalau begitu saya bawa ke hukum aja deh. Apakah Tuhan mengeluarkan hukum boleh membunuh Yesus yang tidak bersalah? Secara secara eksplisit nggak ada. Nggak ada. Kalau begitu, siapa yang menghendaki? Kalau bukan Tuhan yang menghendaki, terus siapa yang menghendaki Yesus mati di tiang salib yang tidak berdosa ini? Iblis. Yang menghendaki iblis, tapi ada seizin Tuhan juga. Kalau nggak seizin Silakan Bang Billy dibahas berdua. Iblis juga kehendak Tuhan juga. Ini nih. Saya nggak masuk dalam ranah maksudnya itu kehendak Allah ya. Saya no comment. Tapi seizin segala sesuatu yang ada di dunia ini pasti seizin kalau sudah terjadi. Tanpa izin Tuhan, it impossible be happen gitu. Itu aja sih. Campur tangan iblis juga lah itu penyalipan Yesus ya. Ya karena iblis kena prank dia. Karena menurut dia dengan kematian Yesus, wah. Kan saya udah baca Yohanes 8:44. Apa tuh? Iblislah yang menjadi bapakmu, iblislah yang menjadi bapakmu sehingga kau ingin membunuh aku. Jadi yang ingin membunuh Yesus itu adalah iblis. Iya. Iya. Ya pastilah. Berarti jasa iblis di sini ada ya, betul ya? Iblis ada jasanya toh? Secara iblis kan dia kan menginginkan kematian itu kan karena dia ada pikirkan motivasi-motivasi yang jelek. Baik. Ya kan, maksudnya niat-niatnya yang wah ini anak Allah nih, gua mesti bunuh anak Allah ini. Baik, ya baik. Kan, supaya menurut Anda motivasi iblis ini membunuh Yesus, apakah motivasi iblis ini tujuannya penebusan dosa atau bukan? Kalau saya rasa sih bukan. Kalau dia tahu bahwa dengan matinya Yesus, bahwa semua akan diambil alih sama Yesus, dia nggak akan lakukan itu. Karena dia nggak tahu rancangan Allah itu seperti apa. Hanya Allah yang tahu rancangan Allah itu sendiri. Mungkin iblis berpikir, waduh, sampai gua bunuh Yesus mungkin, waduh. Karena dari waktu keturunan perempuan inilah yang akan menginjak kepalamu itu. Ya kan? Nah, waktu dari kecil itu bahwa Yesus lahir itu kan
Iblis itu berencana untuk membunuh anak-anak di bawah umur 2 tahun. Menurut Anda, ini udah sederhana loh ini. Iblis ini yang membunuh Yesus. Apa tujuan iblis membunuh Yesus? Supaya nggak ada penyelamatan. Apa? Nggak ada penyelamatan. Oke. Tujuan dia tahu dia Mesias. Yesus ini anak Allah itu dia tahu. Dengar dulu, lu jangan jadi juru bicara iblis loh. Menurut Anda iblis ini perbuatannya jahat atau baik? Jahat lah, dia mau mengacaukan rencana Allah. Baik, jahat. Tapi kena prank dia. Jahat gitu ya. Terus kemudian ada korban nih namanya Yesus, begitu ya. Apa manfaat korban ini, Yesus ini, pelaku kejahatan, iblis membunuh Yesus, apa manfaatnya buat Anda si korban ini yang namanya Yesus? Ya karena dia udah menang atas maut itu. Manfaat buat Anda sebagai Kristen? Oh iya, karena ada penebusan itulah yang jelas bagaimana buat kami yang beriman kayak Yesus kan. Ya, artinya jasa iblis membunuh Yesus Anda manfaatkan sebagai penebusan dosa Anda, betul? Manfaat dari iblis maksudnya karena iblis telah membunuh Yesus itu ya. Saya ulang ya, bahasa sederhana nih. Iblis ini perbuatannya jahat karena membunuh Yesus yang tidak berdosa, betul? Iya. Ya, Yesus ini korban pembunuhan dari iblis. Korban ini yang nama Yesus, kau manfaatkan sebagai penebusan dosamu, betul? Kalau sebagai penebusan dosa kan ini kan bicara rancangan Allah itu sebenarnya. Nggak usah kan rancangan dulu ini loh, ini kan udah terjadi nih. Iblis pelaku pembunuhan. Iblis ini jahat kelakuannya, membunuh Yesus yang tidak berdosa. Kemudian Yesus jadi korban pembunuhan lah, menumpahkan darahnya. Anda manfaatkan untuk apa itu? Yesus menumpahkan darah. Anda manfaatkan itu untuk kan apa? Itu dari benefitnya, keuntungannya kan. Keuntungannya apa untuk Anda? Keuntungannya apa? Iya, keuntungannya ya bagi siapa yang percaya Yesus nanti kan masuk surga, ada jaminan. Nah, keuntungannya bagi Anda menebus dosa Anda kan gitu. Iya, bagi yang percaya ya. Artinya adalah jasa iblis yang jahat ini dengan membunuh orang tidak bersalah, Anda manfaatkan menebus dosa Anda, betul? Kalau saya bilang jasa, enggak beda dengan pahlawan ya. Pahlawan begini nih, Bang. Pahlawan dia mengorbankan dirinya juga, ya kan, untuk mempertahankan negara ini. Karena niatnya baik. Nggak usah jasa deh, saya ubah deh. Jasa. Begini, akibat perbuatan. Saya kasih analogi. Udah paham saya, nggak usah lu jelasin. Saya ini guru sejarah mengenai pahlawan dan jasa. Iya, saya nggak mau bahwa itu adalah jasanya iblis, tidak. Ya udah, saya ubah jasa kalau niatnya kan begitu. dia mau menghancurkan. Iya, nggak bisa dibilang jasa. Saya hindari kata jasa. Oke. Iya, saya nggak mau terima kalau itu jasa. Oke, karena niatnya kan dia bukan ya udah cukup. Anda nggak terima sebagai jasa, ya cukup. Saya rubah bahasanya gitu loh. Oke, lanjut. Karena perbuatan iblis yang jahat ini membunuh Yesus yang tidak bersalah. Artinya iblis berbuat jahat, membunuh Yesus yang tidak bersalah. Anda manfaatkan Yesus darahnya sebagai menebus dosa Anda, betul? Oh iya. Oke, kalau begitu saya ingin Anda mengucapkan apa yang ingin Anda katakan terhadap perbuatan iblis yang jahat ini. Silakan. Apakah yang Anda ingin katakan perbuatan iblis? Ya. Apakah Anda, saya ulang nih, ini bahasa Indonesia nih. Iblis ini membuat kejahatan atau kejahatannya adalah perbuatan jahat membunuh Yesus yang tidak bersalah. Kemudian Yesus menjadi korban, menumpahkan darahnya sebagai menebus dosa Anda. Betul? Iya. Pertanyaannya adalah, apa yang ingin Anda ucapkan kepada iblis yang berbuat jahat ini? Silakan.
Iya. Kalau saya ingin mengucapkan ya, kalau bisa iblis jangan berbuat jahat. Ya itu aja. Ya dong, kalau bisa. Dia kan nggak bisa emang karena dia sang jahat itu sendiri. Ya kan? Terus apa yang ini Ya, ada kalau bisa kesan-kesannya apa? jangan Apa berbuat aja? jahat. Kalau iblis tidak Jangan berbuat jahat. Kalau iblis tidak berbuat jahat, kamu tidak punya oknum yang menembus dosamu, coy. Harusnya terima kasih. Nah itu. Nah, saya nggak mau terima kasih karena niatnya kan beda. Niatnya beda. Dia membunuh Yesus dengan niat bukan kebaikan. Dia membunuh ini karena emang dia pikir dia bisa, Yesus ini bisa menyelamatkan dengan matinya Yesus. Kita nggak bisa menyelamatkan. Mungkin pikiran dia seperti iblis itu. Tetapi rancangan iblis, diubah sama Allah itu menjadi rancangan yang mantap. Kalau nggak ada setan, Kalau iya kan tadi Bang Handi pertanyaannya apa yang Anda ingin sampaikan kan begitu. jadi kalau setan itu nggak ada, setan tidak membunuh Yesus, gagal punya Penebusan dosa. Iya, gagal. Bro Kenzo, kalau Iya kan, iblis Bang Handi kan nanya apa yang Anda ingin sampaikan kan begitu. Saya itu kan Bang Andi kan mungkin terima kasih kepada iblis telah mungkin begini, kalau begitu saya kasih pilihan ganda. Dengerin. Saya kasih pilihan ganda. Saya ulang ya. Iblis perbuatannya jahat membunuh Yesus yang tidak bersalah. Yesus sebagai korban tertumpah darahnya di tiang salib. Anda manfaatkan sebagai menebus dosa Anda. Pertanyaannya atau silakan berstatement apa yang ingin Anda ucapkan kepada iblis perbuatan jahat ini. A. Mengutuk iblis. B. Berterima kasih kepada iblis. Oh mengutuk, saya lebih mau mengutuk. Mengutuk Bang Billy. Berterima kasih loh. Saya mau berterima kasih sama Allah. Itu yang saya mau. Jadi Anda mengutuk iblis. Anda mengutuk iblis, tapi iblis berhasil membunuh Yesus. Anda manfaatkan menebus dosa Anda. Ini Anda tidak normal ini. Bukannya tidak normal. Tidak normal Anda. Dari kematian Yesus itu. Dengerin dulu. Ya. Anda tidak menghormati perbuatan orang lain, sedangkan bermanfaat banget buat Anda. Anda tidak menghormati perbuatan oknum lain gitu kalau gitu. Gini, nggak seperti itu. Iblis ini kan membunuh Yesus dengan niat beda. Tetapi dari niatnya yang jahat itu Allah menjadikan berkat buat kami. Kan begitu. Yang percaya Yesus ya. Ini nggak membawa Tuhan di sini antara iblis. Dia merancang. Dengerin. Ini nggak membawa Tuhan antara iblis, korban dan Anda. Ini ada 3 nih. Iblis pelaku, Yesus korban, dan Anda sebagai penerima berkat di sini gitu loh. Pertanyaannya. Iya. Kenapa Anda mengutuk iblis sedangkan dengan perbuatan iblis Anda manfaatkan menembus dosa Anda? Ini Anda tidak hormat loh kepada iblis. Ngapain saya hormat sama iblis? Dia bunuh Yesus. Nah, kalau begitu dari kematian Yesus itu kalau begitu saya mundurkan 2 langkah. Saya mundurkan 2 langkah. Kalau iblis tidak membunuh Yesus, apakah ada cara lain menebus dosamu? Ya itu berbicara lagi nanti Tuhan yang tahu itu. Saya tidak tahu. Ya. Berarti kalau begitu memang harus ada iblis sebagai pahlawan kamu, coy. Nah, saya nggak mau sebut dia pahlawan. Kalau pahlawan kayak gini. Kalau pahlawan di negara kita ini, pahlawan-pahlawan yang terdahulu telah berkorban untuk mempertahankan negara Indonesia, saya mau berterima kasih kepada pahlawan. Kalau iblis, oh no. Tapi tidak bisa. Berkat jasa Yesus kamu dapat benefit. Yang mendapat keuntungan, yang mendapat keuntungan atas kejahatan iblis itu siapa? Kami lah. Kami. Jadi keuntungan Anda bersumber dari kejahatan iblis, betul? Apa keuntungan saya dari kejahatan iblis? Si iblis.
Ya dibilang begitu ya karena dia bunuh Yesus ya oke saya oke. Oke, nah Tapi apa no yang ini? offense ya. Anda ini mendapat keuntungan sangat besar. Sampai detik ini dosa Anda ditebus. Kacau nih Andi kalau jadi pengacara nih orang udah dihukum Bukan keuntungan saya kan gini. Keuntungan saya ini kan dari matinya Yesus, bukan dari iblis ngebunuh saya, ngebunuh Yesus. Keuntungan saya dari matinya Yesus, bukan dari iblis yang ngebunuh Yesus. Keuntungan saya ini karena matinya Yesus, bukannya saya dilihat dari sudut pandang iblis ngebunuh Yesus. Bro, dengerin. Di dalam sidang pengadilan itu nggak boleh mengambil sebelah. Ini harus dibahas secara menyeluruh biar hakim itu pikir-pikir memutuskan perkara. Ini nggak ada Anda dengerin. Anda mengesampingkan pelakunya, nggak bisa. Pelaku ini pelaku utama 340 pembunuhan berencana ini adalah iblis. Oke? Korbannya adalah Yesus. Anda sebagai dengerin dulu ya. Oke. Pelakunya adalah iblis. Korbannya adalah Yesus. Korban ini yang mendapatkan keuntungan adalah Anda. Betul? Oke, sekarang analoginya saya balik, Bang. Lalu saya belum selesai. Pertanyaannya adalah Anda yang untung ini, apa yang ingin Anda ucapkan kepada pelaku kejahatan ini? Silakan. Oke, jadi gini Bang Andi, saya balik analogi ya sekarang ya. Pahlawan mati sama penjajah di Nusantara ya kita bicara Nusantara karena penjajahan itu belum ada di Indonesia, kita bicara Nusantara. Apakah Bang Handi akan mengutuk berterima kasih sama pahlawan atau berterima kasih kepada penjajah? Nah, ini pertanyaan bagus, saya jawab. Anggaplah ada pahlawan, kita menyebut namanya Pak Sultan Hasanuddin di Makassar gitu ya. Semualah, global aja semua. Ambil satu dulu aja nama. Biar Anda tidak merusak akal Anda berpikir panjang kan gitu. Saya ini mempermudah loh itu. Aman. Saya kalau BAP orang itu saya nggak mempersulit orang. Saya mempermudah dia. Gitu ya. Benar. Anggaplah misalnya Kenzo sebagai pahlawan menghadapi Belanda. Anda gugur dalam menghadapi Belanda. Pertanyaan Anda, apakah Belanda ini pahlawan karena berhasil membunuh pahlawan? Kan gitu ya? Apakah jasa pembunuh ini? Kan begitu pertanyaan Anda? Atau mau dirubah? Maksudnya akan berterima kasih kepada bajingan-bajingan yang bunuh pahlawan itu, yang banyak rakyat yang itu, atau berterima kasih kepada pahlawannya? Ini kan saya balik. Baik, saya jawab. Apakah Anda mengutuk? Saya jawab. Saya jawab. Ya. Saya jawab ya. Saya tetap akan mengutuk kepada penjajah ini dan berterima kasih kepada pahlawan yang telah membela bangsa dan negara. Itu jawaban saya. Korek. Ya, sama seperti saya akan berterima kasih kepada Yesus atas pengorbanannya, tapi saya akan sebel dengan itu karena dia Oke, baik. Tapi dengerin, kita sambung ya. Tapi pahlawan yang berhasil dibunuh oleh Belanda ini kami tidak jadikan sebagai penebus dosa kami, tetapi sampai saat ini dia tetap adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Pahlawan yang berjasa wajib kita hormati, tapi tidak dijadikan sebagai penebus dosa kami. Itu. Nah, ini kan bedanya kan begini, Bang. Nah, analogimu kena di sini kan bedanya penebusan dosa sama keuntungan kita, bahwa kita sebagai orang yang menikmati negara yang merdeka karena oleh pahlawan, ini beda konteks. Ya kenapa kalau beda konteks lu ambil? Kenapa kalau beda konteks? Kenapa lu ambil jadi analogi? Kena baliklah kau. Ini analoginya kan kita berbicara pelakunya. Iya, pelakunya. Benefitnya gini, Bang. Kita bicara benefitnya itu karena kita merdeka sekarang, sudah negara yang merdeka. Kita bicara benefit. Kita konteksnya benefitnya dosa, yang satu kita keuntungan sebagai saya jawab lagi ya. Dengerin. Pahlawan tetap pahlawan, penjahat tetap penjahat. Itu nggak bisa disatukan. Oke.
Dan Bang Adi, pertanyaan Ya. lagi, kenapa nggak boleh menyembah pahlawan? kenapa nggak boleh menyembah pahlawan? Pertama, pahlawan bukan Tuhan. Kedua, pahlawan itu tidak menebus dosa kami. Tidak ada penebusan dosa dalam hal ini. Manusia, betul. Dia manusia. Ya, Nah, saya pertanyaannya saya sekarang. sepakat sama Bang Billy. Pertanyaan sekarang Sepakat, kepada karena- Anda. Ya, dengerin pertanyaan yang sama kepada Kenso. Kenapa Anda jadikan korban yang dibunuh oleh penjahat ini menebus dosa Anda? Ini dasar apa? Silakan. Dasarnya karena kan sudah bilang, karena begitu kasih besar Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal itu. Nggak nyambung. Ya kan? Yohanes 3:16 itu ke Siapa yang situ. percaya? Nggak nyambung. Bukan gini loh, karena kan dia sudah berkorban, dia sudah mati di atas Yesus kayu itu nggak salib dan berkorban. darahnya tercurah. Yesus darahnya itu nggak tercurah. berkorban. Yesus itu Darahnya dikorbankan. tercurah. Iya, di sini darahnya tercurah. Oleh darah itulah iman kami bahwa darah Yesus itulah menghapus dosa kami. Yang percaya, bagi yang nggak mau percaya silakan. Ya, pertanyaan Nggak saya, apa-apa. dasar apa Anda gunakan korban pembunuhan iblis laknatullah yang jahat ini membunuh Yesus? Dasar apa Anda jadikan menebus dosa Anda? Siapa yang menggurui Anda itu loh? Ya, karena kan gini Bang, karena darah Yesus itu adalah kudus dan dia emang bisa menghapus dosa kami. Kan Yesus bisa menghapus dosa. Masalahnya kan orang kan mau percaya atau enggak kan gitu. Ya kan? Bahwa Yesus itu bisa mengampuni dosa manusia. Oleh kematian Yesus, oleh darahnya Yesus, kita yang berdosa ini selamat bagi yang percaya. Itu dasarnya. Kan gitu. Bagi yang mau percaya, bagi yang nggak mau percaya ya silakan. Iya, dasar Kan kepercayaan gimana Anda sih? itu apa? Berdasarkan apa dasar kepercayaan Anda? Korban pembunuhan kau jadikan penebus dosa. Itu loh maksudnya. Kalau iya kan gini, Allah itu kan konsisten bahwa di dalam darah yang tercurah itu ada penebusan dosa, ya kan? Karena oleh satu orang korban kita itu ada penebusan dosa, itu darah Yesus yang mati yang menggantikan kita. Kalau enggak kita nih metong nih, tapi karena oleh perantara Allah anaknya, sehingga siapa yang percaya dia itu dosa kita itu ada jembatan. Jangan bawa-bawa Tuhan di sini. Tuhan tidak menghendaki. Ya, Tuhan tidak menghendaki. Hukum Tuhan itu tidak boleh membunuh orang yang tidak bersalah. Ini melanggar perintah Tuhan si iblis ini. Jadi atas pelanggaran iblis, yang itu kan iblis, ya itu Iya. urusan iblis sama Allah nanti konsekuensinya kan gitu. Tapi kenapa Ya kan, urusan kami kan dengerin urusan iblis dengan Tuhan ada korban. Ini urusan iblis sama Tuhan ada korban. Iya. Kenapa Anda menjadikan korban ini menjadi keuntungan Anda? Kenapa? Ya jelas lah untung lah. Karena Untungnya ada apa? Yesus ya kami untung. Ya karena ada Yesus untung Bang. Makanya percaya Yesus pasti untung gitu loh. Masalah oknum si laknatullah itu ya itu nanti urusannya kan sama Tuhan. Ya kan. Tapi bicara keuntungan kita kan boleh bebas milih. Karena oleh ada darah, ada pengajaran kita bahwa Saya kasih contoh analogi, Kenso ya. Kamu lagi tidur di rumahmu, terus ada perampok datang ingin menghabisi kamu, gitu ya. Terus kemudian datang petugas keamanan membela kamu, oke. Terus kemudian kamu selamat, tapi yang membela kamu ini petugas keamanan ini gugur karena membela ke harta kamu. Oke. Gitu ya. Oke. Apa yang ingin kau ucapkan kepada yang membela kamu ini? Oh, terima kasih dong. Terima kasih. Karena kamu tetap terjaga keamanannya dan tidak dirugikan. Termasuk kamu untung, betul kan? Betul. Iya. Betul. Yesus ini berhasil dibunuh oleh penjahat. Yang untung adalah kamu. Betul? Betul. Di balik keuntungan kamu ini, apa yang kau ucapkan kepada pelaku ini? Lah,
keuntungan beda. Yang kalau yang tadi kan ini versinya beda bang. Ini ada kalau dilihat mirip tapi tak sama. Dilihat mirip tapi tak sama ini. Ini pertanyaannya dalam ini. Gini, kalau saya kan di rumah dibela sama satpam, ya kan? Bukannya saya harus berterima kasih kepada yang malingnya, tapi saya berterima kasihnya kepada satpamnya. Betul ya bang ya? Ya, karena kamu diuntungkan. Betul. Iya, saya diuntungkan oleh dengan adanya satpam, saya jadi selamat, ya kan? Nah, seperti Yesus juga karena dibunuh sama iblis, darahnya tercurah. Bukannya kepada iblis ya saya. Oke, kalau kita saya kasih analogi ekonomi ini ya. Oke, wah ini macam ekonomi nih. Kamu lagi berdagang atau bisnis, kamu mengalami keuntungan, gitu ya? Oke. Karena bantuan Bang Billy yang selama ini banyak membantu kamu, memberikan advice, cara-cara berbisnis dan seterusnya. Kamu untung nih. Apa yang kau ucapkan sama Bang Billy? Terima kasih Bang Billy. Oke. Kamu untung nih. Yesus mati di tiang salib menebus dosamu. Apa yang kau ucapkan kepada pelaku pembunuhan ini? Loh, saya bukan karena saya selamat sama Yesus ya, saya berterima kasihnya sama terima kasih. Ini konteksnya beda. Iya dong. Saya nggak mau berterima kasihnya sama iblis. Saya berterima kasih sama yang menyelamatkan dong, yang kasih saya benefit dong. Bang Billy kan kasih saya benefit. Kamsia ya Bang Billy ya. Oh karena lu loh, informasi lu gue jadi bisa cuan deh. Yang dia yang memberi untung, bukan kepada kalau ini kan beda. Kalau ini kan yang memberi untung kan Yesus ya. Saya ucap terima kasihnya sama Yesus. Gampang sih Bang sebenarnya. Kalau bahaya. Kenzo, kalau kita mendapatkan keuntungan itu atas jasa orang lain, itu kita terima kasih atau kita mengutuk dia? Kalau kita ini, saya sama Bang Billy ini kan ada dua personal. Ya kan? Kalau saya Yesus sama iblis ini udah ada tiga nih. Ya kan? Nah, kita harus pintar kan untuk berterima kasihnya kepada yang mana nih, orang yang mana nih yang wajib. Nah, sekarang ini yang bersengketa di sini ya adalah kamu sama iblis. Kamu sama iblis. Iblis terlibat. Dengerin. Iblis terlibat dengan kejahatannya. Yesus korban. Kamu mendapat keuntungan kan gitu ya? Betul ya? Apa saya ulang? Kamu mendapat keuntungan. Yesus ini korban. Pelakunya adalah iblis yang jahat ini. Ini ada tiga nih item nih. Iblis pelaku kejahatan pembunuhan. Yesus korban pembunuhan. Yang mendapat keuntungan adalah Kenzo. Betul? Betul? Bro Kenzo, ini cuma tiga nih. Kamu, Yesus, dan iblis. Pelaku, korban, kamu mendapat keuntungan. Betul? Pertanyaannya, kamu ini untung. Apa yang kau ucapkan kepada pelakunya? Kamu untung loh itu. Kalau kau rugi, kau kutuk dia, tapi kau untung. Ya, saya harus berterima kasih Bang Hama yang kasih untung. Ya udah, terima kasih iblis. Yang kasih untung. Terima kasih kepada yang ngasih untung. Ngapain saya mesti terima kasih sama iblis? Saya kasih saya untung. Tadi kamu udah berterima kasih kepada yang kasih untung. Yang memberikan kamu keuntungan iblis loh itu pelakunya. Coba kalau iblis nggak melakukan, kamu nggak untung loh itu. Udah selesai ya? Udah selesai ya? Bang Kenzo? Hah? Udah selesai ya? Saya mau mandi dulu lah. Iya. Udah. Ucapkan terima Pak kasih. Ustadz. Aduh. Nggak ketemu Pak Ustadz Saya bukan Ustadz bro, saya guru bahasa Indonesia. Iya Ustadz Tata tuh. Kalau Ustadz Tata boleh lah. Lama ya. Ustadz Alif. Di sini ada dua Ustadz nih, Ustadz Alif sama Ustadz Tata. Kalau saya guru bahasa Indonesia doang. Ustadz Tata. Kalau saya kan sama Ustadz Tata itu ya
dari dulu kan ya tahu lah. Tapi saya mohon maaf ya, Kalau sama Pak Bang saya Ali, ini Pak ya Kensa, masih. Bro Oh, itu Kensa, Bang, saya izin minta Bang, maaf. ini juga udah ajan nih Bang. Ya, nggak apa-apa, aman. Ya Bang ya. Nah, maaf ya kalau ada kata-kata yang tidak berkenaan ya. Aman Bang Andi, aman. Ini juga ajan di sini. Bang Arif di sini ajan juga di sini. Silakan dilanjut dulu. Silahkan Bang Andi. Ajan di sini. Terusin aja dulu. Silakan. Itu. Izin turun ya. Istirahat ya. Boleh kalau mau Ya, semuanya diserahkan. izin. Tuh bawa Tenang dulu Bang Andi. buatkan di bawah tuh. Nggak ada Bang Billy. Terusin aja dulu. Ya, Ustaz tadi masih ngurus ini, masih izin barcode ini. Ustaz tadi monitor Ustaz. Ribet ya Bang Billy ya, urusan kayak gini ya Bang Billy ya. Kalau Ustaz tahu monitor, saya undang dan kita tengok deh. Saya ini lagi narik loh, saya lagi parkir nih, saya lagi narik nih. Banyak tadi orderan saya tolak loh gara-gara ini. Saya nyari duit loh. Lagi di pengajian itu Bang Andi, Ustaz Alif. Dan di pengajian. Saya ini lagi standby nih di parkiran Istiqlal. Habis ini saya narik lagi. Alah. Oh, benar, kebetulan hari ini kan hari genap ya, mobil saya kan genap tuh. Nah, udah. Besok enggak, ganjil besok enggak bisa. Kalau orang YouTube-nya lagi gitu. Ini Bob, gimana Bob? Bob, gimana Bob? Ya break dulu Bang Andi ya, Bang Andi. Nanti malam nanti malam lagi ya. Sekarang break istirahat dulu. Saya juga mau sholat asar dulu. Udah jam 3 lebih. Ustaz Tata, Bang Billy, Bang Handi, Ustaz Alif, Abah Indra, Bob semuanya. Saya ucapkan banyak-banyak makasih semuanya teman-teman ya. Saya off-kan dulu break. Nanti insya Allah di malam nanti kita akan lanjutkan kembali. Dari saya sebagai host, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas segala dukungannya, tap-tap layar, support yang lainnya. Ihdinas siratal mustaqim, sumal mufiq ila atumit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan Bang? Oke Bang, paham ya Bang? Saya sudah jawab tadi. Jadi intinya kalian ini tidak mengerti Yesus itu sehingga kalian menganggap dia kadang ilahi, kadang insani, ya, kadang manusia, kadang ilahi. Tidak ada kepastian gitu. Padahal pada faktanya ya dia cuma manusia, anak Maria, insani. Jadi ilahinya Yesus itu hanyalah asumsi dan ilusi. Angan-angan kalian saja yang mengatakan itu. Sementara Yesus tidak ngomong seperti itu. Gitu loh Pak.
Oke, Bang Amran Khan, Aman Khan. Selamat siang, Bang. Selamat siang. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah, kabar baik, puji Tuhan. Oke, mantap. Gimana caranya saya bisa bantu Anda? Apa yang mau disampaikan? Ya, tadi Anda bilang Yesus itu manusia biasa, ya kan? Hanya seorang manusia biasa. Kalau kita kembalikan ke Al-Quran, berarti Isa itu juga manusia biasa ya? Tentu. Dalam iman Islam, Isa itu diangkat ke langit ya? Gimana? Diangkat ke langit, ya. Tidak disebut diangkat ke langit, ya. Terus kemana dia? Oke, Katanya Allah nggak disalib. Dengar, Pak. Anda nih Anda Muslim apa Kristen, Pak? Ya udah jawab aja dulu itu. Oh, nggak bisa, Pak. Sebelum saya jawab, Anda kasih tahu dulu iman Anda apa? Anda Yahudi, ateis, atau Islam atau Kristen? Saya Muslim, pengikut Nabi Isa. Muslim pengikut Nabi Isa. Oh, Muslim pengikut Nabi Ya, Isa bukan betul. di sini, Pak. Kalau Anda seorang Muslim, Anda pengikut Nabi Muhammad, Pak. Ya. Nggak harus seorang Muslim itu pengikut Muhammad, gimana sih? Kristen, Kamu tuh ajaran belajar dari Isa. mana? Enggak. Anda nih di sini kita butuh. Ya udah, jelaskan yang tadi aja coba, jangan melebar kemana-mana. Oh, Anda nggak ngatur di room ini, Pak. Ya, Anda tidak mau menjelaskan apa agama Anda diturunkan, Pak. Kalau mau diskusi, sarannya jujur. Ya udah, saya Kristen, udah bawel amat. Itu kan enak. Oke, tegas. Oke, baik. Apa yang mau Anda tanyakan, Pak? Udah, tadi muter-muter balik lagi ke situ. Nah, saya perlu ketegasan agama Anda dulu sebelum saya jawab. Makanya, sekarang silakan Anda bertanya. Isa itu hanya manusia biasa. Nah, sekarang Isa itu di mana? Udah mati apa belum gitu loh? Baik, saya jawab ya. Dalam Islam, Pak, Ya. semua orang yang mati itu nama tempatnya ada alam barzah. Alam setelah kematian. Oke? Alam setelah kematian ini, ya, ini ada dua di situ tempatnya. Ada tempat orang-orang beriman, termasuk para nabi. Ada tempat orang-orang yang pendosa atau orang-orang kafir. Ya, orang-orang beriman dan para nabi di alam barzah itu mendapatkan fasilitas, mereka selamat dan nyaman di sana, ya. Sedangkan orang-orang kafir di alam barzah itu mereka disiksa sampai datangnya hari kiamat, gitu, Pak. Nah, jadi kalau Anda tanya Isa di mana, Yesus di mana, ya di alam barzah jawabannya, begitu, Pak. Itu nggak spesifik jawab pertanyaan saya, dia masih hidup apa udah meninggoy gitu loh, menurut Al-Quran. Gimana sih? Oke, saya jelaskan ya. Menurut Al-Quran. Saya dengar, Pak, saya jawab ini ya. Ketika Anda bertanya hidup atau mati, itu konteksnya di dunia ini, Pak. Di dunia ini, Yesus atau Nabi Isa itu sudah tidak ada, Bapak. Ya, maka bisa kita katakan dia sudah tidak ada di sini. Ya, tidak ada, diangkat ke langit itu hidup atau mati gitu loh. Diangkat ke langit hidup atau mati, ya, itu tidak penting, Bapak. Apa poinnya di situ? Dia mau diangkat dalam hidup, dalam keadaan mati, tidak masalah. Gitu. Kami tidak ada masalah di situ. Dalam konsep Al-Qur'annya, dia masih hidup atau udah mati diangkat ke surga? Al-Quran Ke langit tidak itu. menjelaskan itu, jadi nggak perlu kita tahu apa itu, Pak. Al-Quran tidak menjelaskan ketika diangkat itu dia hidup atau mati, tidak. Tadi kan kau bilang Yesus atau Isa itu manusia biasa. Kalau manusia biasa bisa nggak di langit gitu loh? Semua nabi Saya mau manusia kesana. Abraham manusia. Saya mau ke sana soalnya gitu loh. Bro, dengar, bro. Karena Semua kalau manusia biasa dia nggak bisa ke langit, Pak. Makanya apa dia di sana gitu loh? Kau dengar ya, yang di langit itu bukan cuma Yesus, ada Daud, ada Abraham, ada Musa, ya, ada. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Di Al-Quran ada Daud di langit. Jangan ngarang gitu loh. Anda ini, Pak, Anda turun saja, Pak, ya. Anda kalau arogan di sini Anda turun, Pak. Kita tidak meladeni orang-orang seperti Anda. Kalau Anda mau bertanya, Anda dari awal harus jujur. Dari awal saja Anda sudah tidak jujur tadi, ya. Kemudian Anda ini tidak tertib, orang bicara Anda menyela. Jadi Anda silakan ke room sebelah. Ya. Kalau mau ke sini nanti belajar punya adab dulu Anda. Belajar berdialektika, berdiskusi dengan baik. Oke? Kita tak butuh, Pak. Orang-orang seperti Anda yang arogan, kita nggak butuh. Kalau mau belajar, belajar baik-baik. Mau bertanya, tanya baik-baik. Kita akan ladeni juga dengan baik-baik. Oke?
Saya jawab tadi pertanyaan dia ya. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW itu Isra Mi'raj ke langit ya, dia bertemu dengan arwah para nabi itu, termasuk Yesus. Dia bertemu itu di langit kedua. Ya, tidak hanya Yesus, bertemu dengan Musa, bertemu dengan Abraham, bertemu dengan Nabi Adam dan nabi-nabi yang lain. Gitu. Jadi para nabi itu memang berada di alam barzah ya. Dan Nabi Muhammad SAW bisa bertemu dengan mereka ketika itu. Ya gitu. Mengenai diangkatnya Yesus itu ayatnya mutasabihat. Artinya Allah tidak menjelaskan ketika diangkat itu apakah dimatikan dulu atau tidak. Itu tidak secara eksplisit di situ. Sesuatu yang tidak dijelaskan secara eksplisit oleh Tuhan, bagi kita nggak perlu kita korek-korek karena itu rahasia Tuhan gitu. Dan nggak penting juga kita untuk tahu gitu. Kalau saya tanya misalnya, Elia waktu naik ke langit itu mati apa tidak? Kan nggak tahu juga kan, gitu. Itu nggak ada, bukan nggak jelas, karena nggak penting bagi Tuhan untuk memberitahu Anda hal itu. Tuhan yang lebih tahu mana yang penting, mana yang tidak penting. Apa pentingnya dikasih tahu dia hidup atau mati diangkat ke langit? Toh tetap diangkat, mau hidup mau mati. Tuhan berkuasa menghidupkan dan mematikan. Yang penting itu adalah kok gara-gara diangkat ke langit dia jadi Tuhan gitu. Nah, Anda jawab itu. Kok gara-gara diangkat ke langit dia Tuhan jadi beranak? Kok gara-gara naik ke langit Tuhan jadi 3? Itu yang penting. Nah, Al-Quran itu masalah-masalah tidak penting tidak dibahas di Al-Quran ya. Tidak dibahas gitu. Masalah apa keledai lah apalah gitu. Tak penting itu. Baik, gini, saya jawab ya buat teman-teman ya. Pertanyaan dia tadi, apakah Yesus itu diangkat dalam keadaan hidup ataupun mati? Ya, itu tadi saya jelaskan bahwa itu tidak dijelaskan Al-Quran secara eksplisit. Karena Tuhan tidak menjelaskan secara eksplisit, maka intinya itu bukan hal yang penting untuk diketahui. Intinya Tuhan itu berkuasa menghidupkan atau mematikan. Ya, jadi ada dua pendapat. Ada yang mengatakan itu Yesus itu wafatkan dulu ketika diangkat. Ada juga yang mengatakan bahwa diangkat dalam keadaan hidup-hidup gitu. Jadi kita ini Muslim tidak ada masalah di situ. Karena poin Al-Quran itu bukan masalah itu. Poin Al-Quran itu adalah dogma-dogma yang lahir daripada penyalipan itu sendiri gitu. Oke. Itu yang penting. Kenapa manusia dituhankan? Kenapa Tuhan jadi 3? Kenapa Tuhan bisa punya anak? Gitu kan? Nah, kenapa satu orang nabi yang khusus Israel lalu dikatakan menebus seluruh dosa manusia? Nah, ini kan suatu dogma yang diada-adakan gitu, ya.
Nah, ini yang penting dalam Al-Quran itu untuk didialogkan sebenarnya kepada alur kitab. Jadi bukan meributkan Yesus itu mati atau tidak gitu. Ya. Itu suatu yang rahasia Tuhan gitu. Oke.